Baik, untuk yang hari ini narasumber sudah masuk ya dalam Zoom. Pak Arif Edianto, selamat siang. Pak Sarwanto selaku founder edukasi IPS juga sudah masuk. Selamat siang Pak Sar. Dan selamat siang Bapak Ibu peserta pelatihan penulisan buku fiksi dan non-fiksi bersama Forum Edukasi IPS Emilio Kita, Ruang Rumah Guru ID dan Perpustakaan Surya Cendekia. Baik, untuk pelaksanaan pelatihan penulisan buku pada hari pertama ini akan segera kita mulai karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.04 dan juga seluruh narasumber sudah berada dalam Zoom ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. MPD yang saya hormati para narasumber, Bapak Arif Edianto MPD, Ibu Triawati Agusnila MPD, dan Ibu Nining Marianingsih MPD yang berbahagia, serta seluruh peserta, Bapak Ibu, peserta pelatihan penulisan buku fiksi dan non-fiksi yang berbahagia. Salam sehat dan bahagia selalu. Semoga pada siang hari ini kita selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pelatihan penulisan buku hari pertama dan hari kedua, sehingga diharapkan nanti pada akhir kegiatan pelatihan ini Bapak Ibu sudah bisa menyusun buku, baik itu fiksi maupun non-fiksi, serta ber-ISBN. Sebelum kegiatan pelatihan kita mulai, kita akan membuka kegiatan ini terlebih dahulu dengan membaca lafal basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita bisa berjalan dengan lancar. Dan untuk selanjutnya, marilah kita bersama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu hadirin dimohon berdiri. Bisa. Suaranya enggak ada. Suaranya enggak ada. Suaranya enggak ada, Bu Mustina. Karena ku Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih hadirin, dipersilakan duduk kembali. Mohon maaf barangkali ada kesalahan teknis sehingga suara tidak dapat terdengar. Namun Bapak Ibu bisa membaca lirik nih dari Indonesia Raya tadi. Terima kasih. Yang berikutnya adalah
sambutan dari beliau Bapak Sarwanta selaku founder Edukasi IPS. Kepada Pak Sarwanta kami persilakan. Terima kasih Bu Mistina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati rekan-rekan sumber yaitu Ibu Mistina Hidayati SPD, Ibu Nining Marianingsih MPD, kemudian Bapak Arif Edianto MPD, dan Ibu Triawati Agustina MPD. Saya mewakili dari keluarga besar Edukasi IPS mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama baik yang telah kita bangun semenjak tahun lalu hingga insya Allah ke depannya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, namun terlebih dahulu di siang hari ini yang cukup panas, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari yang amat baik yang bersejarah di tanggal 4 Agustus 2021 kembali Edukasi IPS bekerja sama dengan embrio kita rumahguru.id dan Perpustakaan Surya Cendekia mengadakan atau menyuguhkan sebuah pelatihan yang sangat bagus, yang sangat berarti untuk sahabat-sahabat saya di Edukasi IPS ataupun yang berada di yang lainnya. Dan tak kalah penting pula saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya, keluarga besar Edukasi IPS yang begitu antusias, begitu semangat untuk mengikuti pelatihan ini. Semoga menjadi nilai baik, nilai tambah bagi Bapak Ibu sekalian dalam mengarungi dunia pendidikan kita di Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, berdasarkan sebuah data, semenjak tahun 1986 ISBN itu diluncurkan, hingga saat ini sudah 2 juta judul buku yang diketahui ataupun yang dikaryakan atau yang dihasilkan oleh rekan-rekan penulis. Bagi kita, angka tersebut memang cukup besar. Tapi kalau dibandingkan dengan negara lain, negara tetangga kita saja, Malaysia, jumlah seperti itu masih kalah. Ini artinya apa? Semangat literasi bangsa kita masih perlu ditingkatkan. Terutama di kalangan pendidik, juga saya mengajak, marilah Bapak Ibu, ya, jadikanlah pembelajaran atau belajar kita pada siang hari ini, ya, dalam teknik menulis fiksi maupun non-fiksi, ini menjadi satu tonggak baru bagi kita untuk melakukan pembaharuan dalam diri kita sendiri, dan umumnya pembaruan dalam bidang pendidikan. Ada satu hal yang diminta kepada selaku pendidik. Guru ini hendaknya bisa menyemangati dirinya untuk berkarya. Itu harapan dari para petinggi di sana. Salah satu karya yang diinginkan di antaranya ya ini, yaitu menulis sebuah buku ini. Saya mengharapkan Bapak Ibu yang berada
atau yang sedang ikut mengikuti pelatihan siang hari ini ya, bisa mencari inspirasi. Carilah inspirasi dari petualangan imajinasi panjenengan. Ya. Sebab dengan menulis kita akan merasa apa? Energi kita ini akan bertambah. Jiwa kita akan hidup, raga kita akan aktif, dan pikiran kita akan berkarya semestinya. Ini. Orang bilang juga, orang yang terbiasa menulis, ini juga akan menghambat kepikunan. Katanya seperti itu. Untuk itu saya mengajak pada diri saya sendiri, dan rekan-rekan yang saat ini sedang mengikuti pelatihan, mari dan belajar hingga menghasilkan sebuah karya. Ini. Baik fiksi maupun non-fiksi sesuai dengan bakat dan minat panjenengan. Ya. Konon menulis, keterampilan menulis, ini bukanlah suatu bakat, tapi adalah suatu kebiasaan dan kebiasaan yang senantiasa dijalankan seorang itu sehingga dia lincah dalam menulis. Karena menulis imajinasi menjadi berkembang, ya, wawasan akan semakin luas, sehingga ide-ide bisa kita tuangkan dalam tulisan, akhirnya menghasilkan sebuah karya. Sekali lagi, Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita menyemangati diri kita sendiri untuk bisa menghasilkan suatu karya yang berupa tulisan yang dituangkan pada sebuah buku, ya. Dan insya Allah nanti rekan-rekan yang narasumber akan membimbing panjenengan sampai bisa. Insya Allah beliau-beliau ini sabar di dalam membimbing Bapak Ibu sekalian. Akhirnya semangat, selamat berbimbingan teknis, selamat dan semangat untuk berlatih di dalam menulis. Ya. Semoga Allah meridhoi ya, langkah kita dalam menghasilkan sebuah karya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sarwanto atas sambutannya dan juga motivasi untuk Bapak Ibu peserta pelatihan penulisan buku pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang beliau harapkan nanti akan kita wujudkan bersama. Amin. Baik Bapak Ibu, kita nanti akan langsung saja untuk hari pertama ini. Nanti kita akan bertemu dengan beliau narasumber yang sangat hebat, sangat keren. Dan insya Allah sebentar lagi SK kepala sekolahnya juga turun di bulan depan, insya Allah. Beliau guru muda yang sangat aktif di dalam memajukan pendidikan di Indonesia bahkan. Amin. Amin. Saya sapa dulu Pak Arif Edianto. Halo Pak Arif, selamat siang. Halo, Assalamualaikum, selamat siang Bu. Waalaikumsalam. Bergabung bersama kita dan sehat ya Pak Arif? Alhamdulillah sehat. Terlihat lebih gemuk dan lebih segar ya Pak Arif ya. Iya. Oke, ya. Baik, ini adalah kesempatan yang sangat langka Bapak Ibu karena untuk janjian dengan Pak Arif ini butuh waktu yang sangat lama dan jadwal beliau ini sangat padat. Jadi alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa mendatangkan beliau dan bisa secara langsung meskipun hanya lewat virtual kita bisa belajar bagaimana cara menulis. Temanya pada siang hari ini adalah menulis fiksi, ya, buku fiksi. Baik, sebelum kita belajar bersama Pak Arif, akan saya bacakan terlebih dahulu untuk kurikulum vitae dari beliau. Ya. Sebentar saya share screen. Ya, sudah terlihat ya Bapak Ibu? Sudah Bu. Ini adalah kurikulum vitae dari beliau, Pak Arif Edianto, MPD. Beliau sekarang sebagai guru di SMK Negeri 1 Kendal, guru matematika, tapi beliau ahli dalam menulis, bahkan tidak hanya menulis bidang non-fiksi saja, tapi menulis buku-buku fiksi beliau juga jagonya. Dan buku-buku yang beliau
sudah terbitkan juga sangat banyak, tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Beliau merupakan guru yang sangat aktif dan berprestasi. Bapak Ibu bisa melihat penghargaan dan prestasi yang telah beliau raih selama ini hanya sebagian saja. Kalau dituliskan semua mungkin sampai ISA kayaknya nggak selesai ya Pak Arief ya. Ini ada penerima Satya Laksana Pendidikan dari Presiden, ada juara 3 Gubres Nasional SMK, juara 2 Lomba Matematika tingkat nasional, juara 1 Inovasi Pendidikan Karakter Bangsa tingkat nasional, juara 1 Karya Ilmiah Nasional, juara 1 Lomba Kawasan tingkat nasional, juara 1 Lomba Media Pembelajaran Guru tingkat nasional, peserta terbaik Best Practice Guru tingkat nasional, kemudian Person of the Year Education Radar Groups, juara Lomba Kebersihan Guru Nasional. Ya, luar biasa, beliau memang kiprahnya itu tidak hanya di tingkat nasional saja ya, bahkan beliau sudah go internasional. Aktivitas lain yang beliau lakukan yaitu Ketua Dolmen atau Diklat Online dan Mentoring SMK Provinsi Jawa Tengah, kemudian founder Rumah Guru, Sekretaris FKGM Forum Komunikasi Guru Matematika, narasumber nasional kurikulum 2013, pembimbing OSN Guru dan pembimbing Gubres tingkat nasional. Ya, luar biasa, kita beri aplaus yang sangat luar biasa untuk Pak Arief. Dan saat ini masih ada yang kurang ya Pak Arief ya. Sebentar lagi ini SK Kepala Sekolahnya juga akan turun dan selamat, mudah-mudahan nanti bisa menjalankan amanah dengan sangat baik. Oke Bapak Ibu peserta pelatihan yang berbahagia, langsung saja marilah kita simak bersama materi yang akan disampaikan oleh Bapak Arief Edianto terkait dengan penulisan buku fiksi. Pada Pak Arief kami persilahkan. Mic-nya masih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya izin tidak perlu pakai virtual background ya, karena agak mengganggu. Baik. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, pada yang terhormat, founder dari Edu, yaitu Pak Sarwanta, pada yang terhormat Ibu Nining Marianingsih, SPD MPD, pada yang terhormat Ibu Mistina Hidayati, yang menjadi moderator dalam kegiatan kita hari ini, dan Ibu Triawati Agusnila, serta teman-teman peserta kegiatan pelatihan kerjasama dengan Edu IPS dan Embrio kita. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan saya Arief Edianto yang biasa dipanggil dengan inisial pertama saja yaitu Pak Arief. Nanti saya akan berbagi sedikit tentang kegiatan penulisan buku fiksi. Ini karena saya mungkin nggak ahlinya ya Bapak Ibu. Jadi nanti kita berbagi bersama saja gitu. Baik, saya akan share screen dulu ya Bapak Ibu ya. Baik, saya akan berbagi kegiatan kita pada hari ini yaitu tentang penulisan buku fiksi. Jadi nanti saya akan cerita sedikit sih bagaimana lika-likunya untuk menulis buku fiksi ini. Kalau saya pribadi menulis buku fiksi ini memang apa ya? Saya istilahnya itu iseng-iseng berhadiah gitu ya. Jadi alhamdulillah beberapa buku yang saya terbitkan itu diterima di pasar dengan baik. Baik, hari ini kita akan belajar sih tentang buku fiksi. Buku fiksi itu apa sih gitu? Yaitu buku atau sebuah karya yang dihasilkan oleh penulis, Bapak Ibu semuanya nanti berdasarkan dengan imajinasi. Jadi imajinasi Bapak Ibu lah yang akan menentukan karya kita nanti akan seperti apa. Jadi nanti hasil imajinasi, khayalan, bahkan rekaan Bapak Ibu lah yang nanti akan diterbitkan menjadi sebuah buku yang luar biasa. Ya,
biasanya buku-buku yang ditulis dalam buku fiksi ini imajinatif gitu ya Bu, fiktif. Tetapi ada beberapa yang menulisnya memang berdasarkan kajian, tetapi menulisnya tetap sesuai dengan imajinasi kita masing-masing. Ini tentu berbeda dengan buku non-fiksi, buku mata pelajaran dan lain-lain yang nanti akan dibahas secara khusus dalam pertemuan berikutnya atau besok pagi. Baik. Sebelum kita akan belajar bersama-sama membuat buku fiksi itu seperti apa, kita refleksi dulu Bapak Ibu. Yang pertama adalah apakah menulis itu adalah sebuah passion gitu. Jadi ada orang-orang tertentu yang nyaman mereka bagaimana menyusun buku fiksi karena itu mengembangkan otak atau imajinasi mereka. Tetapi ada beberapa guru juga yang nyaman menulisnya dalam buku non fiksi, yang buku-buku berdasarkan data. Yang pertama adalah passion. Kalau Bapak Ibu sudah biasa berlatih untuk berimajinasi, menuangkan apa yang ada dalam pikiran, ini berarti Bapak Ibu sudah punya modal yang cukup untuk menulis buku fiksi ini. Karena sekali lagi menulis buku fiksi itu butuh sebuah imajinasi. Ya, jadi imajinasinya nanti seperti apa ini tergantung dari masing-masing. Tetapi itu tidak, kalau bahasa Jawa itu tidak saklek gitu ya, tidak seperti itu. Tetapi Bapak Ibu bisa juga mengembangkan. Misalnya saya sendiri, saya itu kebetulan bukan orang bahasa, bukan orang seni yang harus bermain dengan buku-buku fiksi. Tetapi saya sendiri melihat peluang. Apa peluang itu? Ternyata tidak banyak buku fiksi yang diciptakan oleh guru-guru bahasa atau guru seni. Bapak Ibu lihat sekeliling Bapak Ibu. Yang paling dekat itu di sekolah Bapak Ibu. Seberapa banyak guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris, guru seni yang sudah menghasilkan buku? Itu relatif kecil Bapak Ibu. Ya, bagi orang lain itu mungkin kesulitan, tetapi bagi saya itu adalah sebuah peluang untuk menulis. Ya, itulah yang mendasari saya dalam menulis. Kenapa begitu? Karena bisa juga menulis buku itu tidak semata-mata kemampuan atau bakat atau passion kita, tetapi adalah kalau saya mengatakan itu adalah pelajaran yang bisa dipelajari. Nah, istilahnya hal yang bisa dipelajari. Dengan Bapak Ibu tekun belajar step by step, insya Allah itu bisa dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah sensitivity, kepekaan. Bagaimana Bapak Ibu melihat kepekaan yang ada di lingkungan Bapak Ibu. Contoh sederhana, sekarang kan masa pandemi. Saya yakin kalau Bapak Ibu dalam masa pandemi ini punya banyak waktu untuk menuangkan karya-karya Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu melihat ketidakpuasan di lingkungan Bapak Ibu. Nah, itu bisa jadi bahan tulisan. Atau Bapak Ibu punya ide-ide gimana sih cara mengatasi pandemi di lingkungan yang lebih kecil atau lingkup kecil di sekitar Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu itu menuangkan dengan cara yang berbeda. Nah, itu Bapak Ibu nanti juga bisa menghasilkan sebuah buku. Terakhir adalah creativity. Proses kreatif ini untuk menciptakan sesuatu yang baru. Ide-ide baru, kemudian karya yang sebelumnya belum pernah ada. Nah, Bapak Ibu mau yang mana gitu? Apakah menulis itu passion Bapak Ibu? Atau Bapak Ibu menulis ini karena Bapak Ibu ada peluang usaha? Atau Bapak Ibu menuangkan tulisan itu untuk kritik sosial misalnya? Atau Bapak Ibu membangun kekuatan Bapak Ibu untuk mencari solusi, nah, silahkan. Atau ini memang sebuah kreativitas Bapak Ibu. Ya. Saya ambil sederhana misalnya. Saya mengambil tulisan sederhana. Ini cerpen yang dimuat di suatu majalah nasional. Judulnya itu Laba-laba. Saya ngambil kecil gitu, bagian kecil dari cerpen itu. Ini searing ya, harusnya seorang. Seorang gadis kecil duduk di dekat pohon sambil makan kue yang tampak lezat. Sekali lagi, seorang gadis kecil duduk di dekat pohon sambil makan kue yang tampak lezat. Seekor laba-laba lapar melihat kue itu dan turun dari pohon. Halo Dinda, kata laba-laba itu. Halo laba-laba, jawab gadis itu, yaitu Dinda. Ada yang bisa kubantu, kata Dinda kemudian. Kemudian laba-laba menjawab, ya,
aku mencari temanku. Terakhir aku melihatnya, dia sedang berenang di dalam mangkok adunan kue, kata laba-laba sambil memandang kue yang dipegang gadis itu dan menjilat bibirnya. Mungkin dia ikut terpanggang di dalam kuemu. Itu, aku bisa melihat salah satu kakinya. Gadis itu kemudian menjerit sambil menjatuhkan kuenya dan lari. Ini adalah penggalan cerita di dalam suatu novel. Bagaimana inspirasi menulis novel ini? Sangat sederhana Bapak Ibu. Saya punya anak kecil gitu ya, anak kecil, kemudian makan roti, kemudian ketika makan roti dia duduk-duduk seperti itu, kemudian anak saya karena takut melihat ada binatang, ternyata binatang itu laba-laba, kemudian dengan spontan dia melemparkan roti di piringnya itu dan jatuh. Bagi orang lain mungkin itu biasa gitu, tapi saya kemudian melihat itu adalah hal yang menarik. Oh iya, ternyata kemudian saya bercakap-cakap dengan anak saya gitu. Ada apa dek gitu? Ini loh, ya ada binatang. Binatang apa? Ini kayak gini ya. Ternyata laba-laba. Terus karena anak saya takut kemudian gimana cara membuat laba-laba ini nggak takut, boleh nggak ya dipegang? Oh nggak boleh, kenapa? Kalau nanti nggak hati-hati bisa jadi laba-laba ini beracun gitu. Terus gimana ya gitu? Oh saya diskusi dengan anak-anak, dengan anak saya. Setelah saya diskusi itu saya punya ide. Oh ya ya, ini hal sederhana sebenarnya, tapi bisa jadi inspirasi saya menulis. Kemudian tak tulislah cerpen, judulnya adalah laba-laba. Hal yang sederhana ini saja ketika kita kirim ke majalah, mereka juga bisa menerima ini dengan baik. Oh, ini bisa ya, Pak, untuk anak-anak bisa dipakai. Untuk dewasa bisa nggak? Bisa. Bahkan ini tak buat salah satu soal yang kalau Bapak Ibu 2 tahun yang lalu itu ada penulisan soal hot itu, saya buat inspirasi untuk menulis soal hot. Saya pancing, gimana kalau dari ini kemudian kita susun menjadi soal hot. Pertanyaan apa yang membuat ini menjadi soal hot gitu. Ini menarik, sederhana. Jadi Bapak Ibu saya yakin punya pengalaman yang banyak, tetapi mungkin itu selama ini belum dituliskan menjadi sebuah tulisan. Jadi ini hal sederhana, bagaimana pengalaman kecil menjadi sebuah tulisan. Oke, ini Bapak Ibu tentu tidak hanya sekian ya. Jadi ini nanti kalau ditulis menjadi 2,5 halaman, tapi ini saya potong sebagian aja. Ya. Kemudian ini proses kreatifnya Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu mendapatkan sesuatu yang baru, sesuatu bisa jadi Bapak Ibu berpikir, oh ini biasa gitu, ini hal biasa. Tetapi bagi orang lain mungkin itu adalah hal yang luar biasa. Ini proses kreatifnya yang harus kita jalani. Apa itu proses kreativitinya? Agak kreatif ya, creativity ya. Yaitu kegiatan yang mendatangkan hasil yang sifatnya baru atau inovatif. Atau belum ada sebelumnya. Segar, menarik, mungkin bagi orang-orang tertentu juga aneh kayak gini kok bisa untuk tulisan gitu ya. Bisa juga itu hal yang mengejutkan. Berguna dan dapat dimengerti. Kata kuncinya di sini yang pertama adalah kita menemukan ide-ide baru yang segar, yang mungkin tidak pernah terpikirkan orang lain. Kemudian yang kedua adalah menarik. Yang ketiga apa? Friendly. Nah, maka untuk bisa ini Bapak Ibu ada banyak macam aliran ya ketika dalam menulis. Tapi prinsip saya adalah jangan ikuti yang sama itu kecuali Bapak Ibu melakukan ATM, amati, tiru, modifikasi. Bapak Ibu berpikirlah thinking outside of the book. Jadi berpikir yang berbeda. Oke. Baik. Berikutnya. Nah, ini pengalaman. Ini saya tulis dulu sudah lama ya Bapak Ibu. Saya menulis puisi itu tahun 1993. Berarti sekitar 28 tahun yang lalu ketika saya masih kelas 2 SMP. Jadi ketika di SMP itu saya pernah atau ditantang oleh seorang guru
namanya Pak Parmo, guru bahasa Indonesia. Waktu itu ada kegiatan pelajaran namanya apresiasi karya seni. Salah satunya adalah puisi. Kemudian kita itu disuruh membuat puisi. Nanti puisi yang bagus nanti katanya akan diapresiasi oleh guru bahasa Indonesia saya, yaitu Pak Pomo. Kemudian kita mengumpulkan, kok tidak ada apa-apa ya gitu. Ternyata saya masih ingat sekitar hampir 3 bulan setelah saya mengumpulkan tugas itu, ternyata dari Pak Pomo ini punya kejutan. Apa kejutannya? Yaitu puisinya itu dimuat di salah satu majalah sastra nasional. Ya, saya waktu itu menulisnya sedikit-sedikit Bapak Ibu, karena saya memang orang eksak ya. Orang eksak itu cara basa Jawane apa? Nulis itu ya sak cukupe gitu. Beda kalau dengan orang bahasa atau orang sosial itu kan nulis kan panjang-panjang gitu ya. Kalau saya orang eksak itu nulis puisi sederhana. Pertama itu saya judulnya adalah Kamu Satu gitu. Saya hanya menulis, lihatlah dirimu di kolam kaca. Kau tak akan berarti tanpa seseorang yang mencintai. Hanya 2 baris Bapak Ibu. Tapi itu ternyata dulu saya masih ingat honor pertama saya adalah 93.000 ketika kelas 2 SMP. Dan saat itu saya beli nasi pecel itu masih hitungannya belum ribuan ya. Jadi nasi pecel itu dulu harganya masih 500 perak. Itu saya dapat honor pertama saya menulis puisi itu 93.000 dulu. Ya, dari mana saya menulis ini? Jadi saya menulis ini dulu dari pengalaman pribadi gitu ya. Saya dekat dengan seseorang, kemudian tak tanya, saya nggak saya sebut nama ya, Dek gitu ya. Saya katakan Dek gitu. Pernah nggak kamu bercermin gitu? Ceritanya saya bersama cewek itu waktu itu terlambat datang ke sekolah, kemudian saya tidak diizinkan masuk ke ruangan pelajaran jam pertama itu tidak diizinkan. Terus saya berada di teras gitu. Terus saya tanya, karena dia buka-buka cermin itu tak tanya, Dek, pernah nggak kamu bercermin gitu? Ya sering lah gitu. Aku mau tanya kamu cantik nggak kalau bercermin? Ya cantik lah. Aku terus tanya lagi, kalau seandainya kamu cantik tapi nggak ada yang menyayangi, nggak ada yang mencintai, kira-kira perasaannya gimana gitu. Saya hanya bertanya itu, ternyata setelah itu dia berapa hari kemudian bertanya, gimana ya rasanya itu disayangi orang gitu. Ya kamu kan sudah disayangi siapa? Orang tua dan saudara. Saya menghindar pertanyaan itu, kemudian dia menyampaikan ini lagi, kemudian saya menulisnya. Kalau lihat dirimu di cermin kan udah biasa, lihatlah dirimu di kolam kaca, karena terinspirasi dari cerita salah satu nabi yang dia kaya, kemudian lantainya saja ada kolam kacanya sehingga bisa melihat ikan dan kawan-kawan. Saya kemudian menulis itu, dan itulah yang saya kirim ke Pak Pomo, berhasil. Kemudian tak kasih beberapa, misalnya hal yang mendasari itu, dan alhamdulillah setelah itu saya masuk koran. Setelah masuk koran, guru itu mengatakan ternyata ada anak sini, dulu saya kelas F gitu, anak kelas 2F yang berhasil tulisannya diterima di koran. Saya juga nggak menduga saat itu. Kemudian saya dipanggil ke depan kelas, kemudian silahkan kamu ceritakan gimana kamu bisa membuat puisi itu. Ya saya bingung, puisi yang mana ya Pak? Terus saya ditunjukkan majalahnya, ini judulnya apa? Kamu Satu dan Kamu Dua. Kayak apa sih gitu. Saya waktu itu mau cerita juga bingung. Oh ternyata kemudian saya cerita, oh ternyata inspirasinya seperti itu. Nah, kemudian Kamu Dua ini mungkin bagi Bapak Ibu juga biasa gitu. Kamu Dua saya mengatakan adalah mencintai di musim penghujan itu memang indah. Karena cinta membuat semua jadi hangat. Ini juga sama. Jadi ketika saya buat itu, ceritanya saya tertahan di sekolahan, kemudian tidak bisa pulang karena hujan gitu. Ternyata ngobrol berdua itu asik gitu. Bersama dengan teman-teman yang lain ada, tetapi saya waktu itu ngobrol berdua ternyata asik, nggak terasa walaupun suasananya sedang hujan atau dingin. Kemudian tak buatlah ini. Kemudian Mbak, jadi ini cerita pengalaman pribadi yang kemudian tak tuangkan menjadi sebuah puisi. Kemudian
saya kebetulan waktu kecil, waktu SMP itu kan masih membantu orang tua jualan sayur. Jadi saya berangkat dari rumah itu 2:30 pagi. Saya berangkat ke pasar jualan sayur. Setelah jualan sayur sampai pagi sekitar jam 6 kurang sedikit, saya mandinya di pasar gitu, nggak pulang lagi ke rumah. Jadi saya mandi di pasar. Setelah itu baru berangkat ke sekolah gitu. Nah dari situ juga saya ditantang oleh orang, kamu kok hidupnya kok susah ya gitu. Tapi saya mengatakan insya Allah besok saya akan sukses gitu. Nah kemudian tak buatlah puisi itu. Ada waktunya judulnya. Aku terlahir sebagai orang sederhana. Hidup susah itu biasa. Ada waktunya saat aku berjaya. Itu bersamamu. Gitu. Itu ngerayu cewek ini ceritanya gitu. Nah kemudian setelah itu bahasa ya. Dulu cinta monyet gitu ya. Kita jatuh cinta. Setelah jatuh cinta kalau dulu kan biasa ya. Jarang jarang ketemu, dulu kan belum ada handphone. Masih adanya surat-suratan gitu ya. Kadang ada yang cerita, aku kok nggak bisa tidur ya, kenapa? Kangen gitu. Nah terus harus belajar ya, harus tidurnya cukup. Kemudian tak buatlah puisi sederhana. Judulnya apa? Tidurlah. Tidurlah gitu. Cinta tidak selalu bersama, sebab rindu juga butuh istirahat. Nah, saya buatnya puisi sedikit-sedikit gini Bapak Ibu. Beda mungkin sekali lagi dengan Bapak Ibu yang punya daya imajinasi luar biasa, sehingga ketika menuangkan ide atau imajinasi nanti jadi tulisan berlembar-lembar. Kan saya sering kalau dilihat di koran, di apa, itu tulisan puisinya itu panjang-panjang. Nah, saya kebetulan tidak seimajinatif itu, sehingga saya biasanya membuat puisi itu, ciri khas puisi saya adalah 2 baris gitu. Jadi saya biasa membuat puisi 2, paling banyak itu 4 baris, karena itu memang ciri khas saya. Jadi kalau orang lihat nama pena saya, pasti saya tidak akan pernah buat puisi lebih dari 4 baris, karena itu memang passion-nya saya seperti itu. Ya mungkin karena saya tidak seimajinatif Bapak Ibu. Nah, ini hal-hal kecil yang Bapak Ibu nanti bisa create ketika pengen membuat buku, tapi buku itu bisa kan kumpulan puisi. Ada 20 kumpulan puisi, 40 kumpulan puisi. Nah, Bapak Ibu nanti misalnya 20 kumpulan puisi ini Bapak Ibu pernah menulis puisi, pernah dimuat di majalah apa atau di koran apa gitu. Itu silahkan Bapak Ibu nanti bisa clipping, jadikan satu. Kalau itu 20 karya Bapak Ibu yang sudah dipublish, Bapak Ibu bisa juga buat buku, atau itu bisa Bapak Ibu nilakan dalam PAK. 40 puisi berarti kategorinya kompleks. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Simpel-simpel. Jadi Bapak Ibu kalau lihat puisi-puisi yang pernah saya buat, pasti Bapak Ibu, ini puisi apa kayak gini kok ya puisi. Ini kembali lagi ke selera ya. Nah, jadi saya juga tidak pernah menyangka ketika hal sederhana ini tak kirim ke mass media, ternyata juga diterima dengan baik. Yaitu passion-nya saya memang di sana Bapak Ibu. Ya. Lalu gimana sih membuat nanti ini menjadi sebuah buku? Sekali lagi kalau Bapak Ibu puisinya sudah banyak, pernah diterbitkan, silahkan dikumpulkan 20 puisi nanti kategorinya sederhana, 40 puisi kategorinya kompleks. Tapi kalau belum pernah gimana? Ya Bapak Ibu, saya nggak pernah diterbitkan deh puisi saya. Ya Bapak Ibu buatlah buku kumpulan puisi Bapak Ibu, tetapi pastikan bahwa itu adalah puisi karya Bapak Ibu semuanya. Jangan sampai Bapak Ibu tugas pada anak-anak ayo buat puisi. Anak-anak buat puisi semuanya, setelah buat puisi, Bapak Ibu akui sebagai hasil karya Bapak Ibu semuanya. Nah, itu mohon dihindari. Nah, ini memang karya orisinal Bapak Ibu semuanya. Ya. Lalu gimana ciri-ciri umum buku fiksi yang nanti Bapak Ibu buat? Yang pertama adalah memuat hal-hal yang imajinatif. Jadi imajinasi Bapak Ibu semuanya. Nah, isi dalam buku itu kebenarannya adalah relatif atau tidak mutlak.
Kemudian sistematika dalam buku itu tidak baku ya. Nah, artinya mungkin sama-sama buku tentang puisi, tetapi antara satu dengan yang lainnya nanti berbeda. Kenapa? Karena memang sistematikanya tidak baku gitu. Jadi tidak ada, oh harus seperti ini, seperti itu. Tetapi ada panduan sederhana yang Bapak Ibu bisa pakai di buku 4 lampiran 9. Itu bagaimana sih Bapak Ibu nanti bisa ngambil. Kemudian tujuan dari buku fiksi ini adalah untuk mempengaruhi emosi atau perasaan pembaca sehingga mereka hanyut dalam cerita. Ada pesan moralnya juga dalam buku. Kemudian bahasanya biasanya santai Bapak Ibu, bahasa ringan istilahnya ya. Sebagian besar kalau itu puisi biasanya kan bahasanya konotatif. Jadi tidak sebenarnya ya, bisa juga ada sebagian yang denotatif, asosiatif, ekspresif. Jadi meluangkan ekspresi dari penulisnya. Sugestif, jadi bisa membujuk. Atau plastis. Nah, yang paling banyak itu plastik, yaitu dengan bahasa yang indah begitu. Nah, selain puisi, Bapak Ibu nanti bisa bisa juga cerpen atau novel, cerita rakyat, cerita sejarah dan lain-lain. Jadi banyak yang Bapak Ibu bisa create untuk menjadi buku fiksi. Ya. Apa bedanya cerpen dengan novel? Kalau secara sederhana ini ya, cerpen itu biasanya hanya menceritakan satu kisah atau peristiwa dari keseluruhan kehidupan pelakunya. Tetapi kalau novel itu banyak ya Bapak Ibu, tidak hanya satu kisah. Kemudian di sana ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Kemudian biasanya kalau di cerpen itu rata-rata hanya sekitar 1.500 sampai 9.000 atau kurang dari 10.000 kata. Konflik atau temanya hanya satu. Nah, ceritanya juga tunggal ya, atau sepenggal kisah atau peristiwa. Dan biasanya kalau baca cerpen itu cukup sekali duduk karena berapa menit selesai gitu. Tapi kalau novel kan tebal ya. Yang paling umum biasanya novel itu 35.000 kata, itu standar kalau Bapak Ibu menulis di penerbitan. Tapi kalau latihan itu bahasa yang digunakan adalah lebih dari 10.000 kata, tapi normal adalah 35.000 kata. Kemudian ada beberapa peristiwa atau konflik. Kalau cerpen kan satu konflik ya. Kemudian karena banyak, biasanya paling tidak 100 halaman, maka bisa dibaca dalam beberapa kali kesempatan. Ya, di dalam novel tadi ada unsur intrinsik dan ekstrinsiknya ya. Di cerpen juga ada ini ya. Apa saja yang ada? Nah, seperti tema, yaitu pokok masalah dalam cerita yang dibuat. Ada tokohnya. Tokohnya itu siapa? Bisa penulis atau pengarang sendiri yang biasanya dengan kata aku ya. Nah, itu. Kemudian plot atau alurnya nanti seperti apa. Kemudian latar, gambaran terjadinya suatu peristiwa itu waktunya kapan, tempatnya kapan, suasananya seperti apa gitu. Amanat, pesannya seperti apa dalam cerita itu. Kemudian sudut pandang, ini penempatan diri pengarang dan cara pandang pengarang dalam satu cerita. Biasanya kan ada orang pertama gitu ya. Pelaku utama itu biasanya katanya adalah aku. Kemudian pelaku sampingan. Nah, kemudian ada orang ketiga. Itu biasanya menggunakan tidak nama aku lagi atau ini, tetapi nama tokoh. Kemudian bahasa yang digunakan atau gaya bahasanya. Nah, ini monggo bisa personifikasi, bisa simil gitu ya, atau hiperbola, melebih-lebihkan. Kemudian unsur eksentrik yang mempengaruhi karya kita bisa dari biografi pengarang. Biasanya sejarah atau biografi pengarang itu sangat berpengaruh pada jalannya cerita. Saya orang eksak gitu. Maka kalau saya buat fiksi, biasanya fiksi saya fiksi-fiksi ilmiah gitu. Kemudian bisa juga situasi dan kondisi. Nah, Bapak Ibu dalam masa pandemi, kondisinya seperti ini tentu berbeda dengan situasi normal.
karya-karya yang dihasilkan biasanya akan melibatkan emosi ketika kondisi-kondisi tertentu ini. Kemudian nilai-nilai ceritanya apa saja gitu. Nah, yaitu nilai-nilai yang disisipkan oleh pengarang, bisa nilai sosial, moral, budaya, dan estetikanya. Ya, saya ngambil sedikit tentang cerpen tadi. Gimana sih membuat cerpen sederhana gitu? Yang pertama ketika Bapak Ibu buat, kenalkan dulu ceritanya. Oh, kenalan ceritanya, kemudian diungkapkan peristiwanya nanti seperti apa. Kemudian ada konflik. Jadi ada konflik, setelah konflik, puncak konfliknya apa? Nanti ada peleraian misalnya, kemudian baru ada penyelesaian. Ini satu kisah atau peristiwa saja. Berbeda dengan kalau novel. Novel itu mungkin ada beberapa peristiwa atau konflik. Saya ngambil sederhana. Nah, tekniknya untuk membuat cerpen, novel, puisi, dan kawan-kawan itu menjadi buku itu seperti apa? Tentu setiap orang punya punya strategi atau passion yang berbeda-beda. Kalau saya sendiri, mungkin saya di luar pakem ya, karena saya orang eksakta. Saya lebih suka menulis sesuatu apa adanya dulu, baru nanti saya tambahkan bagaimana itu menjadi sebuah novel atau menjadi sebuah cerpen. Contoh sederhana. Ini tulisan ini ada di dalam buku biografi saya gitu ya, yang Guru Kreatif ala Arif gitu. Ini salah satu bab di bab 5. Saya mengambil judulnya adalah Aurora W. Ketika orang baca Aurora itu apa sih gitu ya. Ya, saya ngambil sederhana sebenarnya. Ini adalah kisah tentang perjalanan saya dari rumah ke sekolah. Ya. Dari kisah satu saja, saya berangkat dari rumah ke sekolah, itu bisa saya buat menjadi beberapa cerpen, Bapak Ibu. Contohnya sederhana. Saya akan berbicara tentang jalan dulu. Saya perjalanan dari rumah ke sekolah itu kurang lebih 32 km. Saya melewati hutan jati, cagar alam, kemudian baru masuk kota, pantura, baru masuk sekolah. Ya. Ada banyak kisah misalnya. Saya ngambil contoh kisah sederhana di sini ya. Jalan panjang Boja Kendal, karena rumah saya di Boja ya, yang berjarak 32 km bermata Formosa jadi larangan touring ibadah. Udara tipis musim pancaroba khas Pantura itu bermesraan dengan angin sejuk khas pegunungan. Bentang jalan itu begitu akrab selama 9 tahun ini. Beragam kisah sudah didapatkan tentang 20 jahitan di tangan akibat mencium aspal 3 tahun yang lalu, atau tentang wisata baru, Jeglugan Sewu yang tidak enak dinikmati atau cerita. Ini ceritanya banyak lubang karena dilalui oleh truk-truk yang ngangkut tanah menuju ke suatu kawasan industri di daerah saya. Di sini kemudian saya cerita sederhana. Pagi yang basah saat kupelankan motorku. Di depanku ada seorang bapak yang jatuh dari motor karena jalanan yang licin akibat titik berkah dari langit karena hujan. Juga cacaran tanah dari truk-truk yang mengangkut material tanah untuk sebuah kawasan industri di Kendal. Ya. Bapak Ibu bisa ngambil cerita bagaimana jalan yang saya lewati itu begitu rusak, kemudian masih dilewati truk-truk yang setiap saat menjatuhkan tanah-tanahnya di jalan raya sehingga jalan rayanya itu menjadi kotor, lumpur, licin sehingga menyebabkan beberapa pengendara luka atau jatuh, termasuk saya yang pernah dijahit 20 jahitan karena kondisi seperti ini. Bapak Ibu itu bisa, ini menjadi satu cerita cerpen sendiri Bapak Ibu. Baru mau berangkat sampai di tengah jalan. Kemudian di sini saya cerita. Salah satu trinya. Bersamanya tadi di depanku ada seorang bapak yang jatuh dari motor karena jalanan yang licin. Bersamanya ada seorang gadis usia 18 sampai 20 tahun. Kutipikan motor dan menolong mereka berdua, mencari obat luka di kampung dan sebotol air minum. Tidak terasa detak jam sudah menunjukkan pukul jam 7 kurang 8 menit. Itu artinya akan terlambat kerja. Untuk sebuah misi kemanusiaan tak apalah pikirku. Setelah selesai semuanya, aku mencoba menenangkan diri.
maklumlah, termasuk fobia darah. Banyak sekali kulihat pengendara motor yang lalu lalang, berhenti, melihat, dan kemudian pergi. Mungkin mereka akan mengabarkan pada kawannya tentang kecelakaan ini di sosial media atau hanya sekedar ingin mengerti apa yang terjadi. Jadi nilai-nilai kepedulian. Ketika ada kecelakaan, tidak banyak orang yang mau membantu. Mereka hanya melihat atau tanya, kenapa Pak jatuh? Setelah itu berlalu. Atau mungkin ada yang foto dan lain-lain. Nah ini Bapak Ibu bisa kemas kalau pengen menjadi sebuah cerpen atau novel itu menjadi sebuah konflik cerita gitu Bapak Ibu. Ya, kemudian masih dilanjut. Kulihat Bapak tadi yang masih agak shock dan putrinya menahan sakit, si perempuan itu. Saya pun bertanya, Bapak ingin melanjutkan perjalanan atau saya antar ke layanan kesehatan terdekat gitu. Putri Bapak masih agak shock. Mungkin perlu istirahat dulu, saran saya kemudian. Lalu Bapak itu menjawab, terima kasih Mas, ini istri saya. Saya akan melanjutkan perjalanan kembali, katanya. Jadi saya tadi berpikir gitu, bapaknya itu masih shock, putrinya juga masih menahan sakit. Saya menawarkan mau ke layanan kesehatan, ternyata bapak itu mengatakan itu istrinya. Nah ini gantian saya yang shock Bapak Ibu. Bagaimana mungkin seorang bapak yang rambutnya sudah beruban mempunyai istri yang pantas untuk jadi anaknya? Dunia memang aneh, tapi kebahagiaan mereka lah yang jalani dan orang lain hanya bisa memandangi. Ya, ini sebenarnya cerita sederhana ini kalau Bapak Ibu bisa mengemas menjadi suatu cerita yang indah, ini sudah nanti akan menjadi konflik sosial yang menarik Bapak Ibu. Bapak Ibu kasih ini suatu konflik tertentu, kemudian nanti alur ceritanya seperti ini sudah nanti akan jadi suatu cerita yang menarik. Kemudian ini perjalanan melewati hutan. Nah, setelah ini saya masuk ke sini. Sepoi angin menyapa dengan sedikit pelan, mengabarkan tentang kisah penciptaan dan mengajak manusia untuk membaca tanda-tanda alam. 4 km bukanlah jarak yang pendek menyusuri jalanan hutan yang menyejukkan, penuh kelokan dan berbukit. Musim boleh datang hilang silih berganti untuk memasuki kisah yang baru. Namun hutan tetap menyimpan sejarahnya sendiri. Mencintai di musim penghujan memang indah, karena cinta bisa membuat semua jadi hangat. Namun hutan tetap mengajarkan kehidupan, bahwa musim itu pendek dan kehidupan itu panjang. Jadi ada banyak kata sebenarnya yang Bapak Ibu bisa kemas di sini. Misalnya di sini, hutan tetap mengajarkan kehidupan, bahwa musim itu pendek dan kehidupan itu panjang. Bapak Ibu bisa ngemas ini dengan luar biasa kalau Bapak Ibu bermain-main di orang sastra itu ya. Kemudian melewati hutan dan mendekati akhir aurora itu, kita seperti memasuki dimensi waktu yang berbeda. Udara Pantura menyapa terlalu keras dan menyengat. Bau mesin dan aspal bersenyawa dalam kisah baru bernama polusi udara. Melewati kali rayang yang tergantung cuaca seperti bayang kisah masa lalu dan masa depan di air sungai yang tidak jernih lagi. Ya, masa lalu, masa depan. Ya. Jadi banyak hal. Kemudian menyusuri jalan tembus. Nah, ini banyak hal Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kata-kata di sini saya tidak menyampaikan secara denotatif, tetapi saya menggunakan kiasan-kiasan untuk mengungkapkan apa yang saya lakukan dan saya temui ketika saya bepergian dari rumah ke sekolah. Nah, tak lanjutkan lagi. Sekarang berjalan tegaklah menuju singgasana masa depan ini. Karena di sanalah pelabuhan idaman kita, Tetap masa lalu dikubur dan masa depan diingat. Tidak peduli dari mana kita semuanya berasal, semuanya dipersatukan impian bahagia, yaitu saya jadi guru. Kemudian ini tentang sekolah bengkel, jadi orang tua itu kalau nitipkan yang penting anak tak sekolahkan di situ, silahkan dibuat seperti apa, yang penting anak saya jadi lebih baik, ya, seperti kantong Doraemon.
Kemudian di sekolah kita bisa bersenda gurau dalam puncak aurora, menertawakan keanehan hidup, atau mungkin juga agak sangkir kepalsuan. Yang baik hanya tampak di muka, rasa hormat hanya karena terpaksa, atau nyanyian sunyi kidung taman lain. Terkadang kita lupa bahwa kemungkinan nasib itu selalu lebih kaya dari perhitungan di atas kertas. Maka hidup yang tidak dipertaruhkan tak dapat dimenangkan. Ini banyak hal Bapak Ibu. Tadi menawarkan kenyataan itu, mungkin Bapak Ibu di sekolah juga, ini orang kok adanya kok suka cari muka ya, dia nggak kerja, sukanya cari muka, gitu kok ya masih pimpinan mempercayai. Itu keanehan-keanehan hidup ketika kita berada di tempat kerja. Itu saya melukiskannya dengan kata-kata yang berbeda gitu. Yang baik hanya tampak di muka, rasa hormat hanya karena terpaksa, dan nyanyian kidung sunyi taman lain. Yang lainnya mungkin hanya diam. Ya, tetapi kadang kita lupa bahwa kemungkinan nasib selalu lebih kaya daripada perhitungan di atas kertas. Maka hidup yang tak dipertaruhkan tak dapat dimenangkan. Ini Bapak Ibu bisa buat banyak konflik di sini Bapak Ibu. Ini satu cerita lagi kalau Bapak Ibu kepengen membuat cerpen. Jadi satu kisah ini bisa menjadi 2 atau 3%. Terakhir di sini. Di kota ini, saat lampu-lampu temaram menggeliat dan kunang-kunang jiwa mulai pendar, kegelapan menyalakan kasmaran dan harapan. Aku bergegas pulang. Saat musim hujan tiba, yang laru rontok jadi pupuk kehidupan, melahirkan lagi bunga-bunga di musim berganti. Jadi sebenarnya saya hanya bilang, kalau saya maknanya denotatif, saya hanya bilang, sudah sore, saya mau pulang. Tapi ini saya buat dengan kata kiasan, saat lampu-lampu temaram menggeliat dan kunang-kunang jiwa mulai pendar, kegelapan menyalakan kasmaran dan harapan. Aku bergegas pulang. Nah, ini satu kisah yang saya tulis dalam biografi karena saya background-nya adalah novelis, jadi saya penulis novel, cerpen gitu. Maka saya ketika menuliskan buku biografi, saya tidak asal menulis seperti makna denotatif. Oh, Pak Arif itu seperti ini, tidak. Tetapi saya menguraikannya menjadi sebuah kata yang orang itu kalau tidak bisa memahami ini betul, ini apa ya yang dimaksud. Nah itu khasnya saya begitu, karena saya novelis gitu, jadi saya harus mengungkapkan sesuatu itu dengan cara yang berbeda. Bagi orang-orang biasa ya ini seperti makanan siap saji saja, Bapak. Oh ini sudah bagus, kemudian kasih ini selesai. Tapi bagi orang-orang yang kreatif gitu, ini mungkin ini ada beberapa kisah. Ini saya ambil kisah pertama. Nanti saya akan menggunakan pengenalan ceritanya ini, peristiwanya ini, kemudian saya akan menuju konfliknya seperti ini. Nanti puncaknya di sini, penyelesaian. Satu cerita, contoh tadi ada orang tua yang jatuh, yang saya kira anaknya ternyata istrinya, itu bisa jadi satu cerita. Kemudian gimana ceritanya, ketika saya masuk dalam perjalanan, kemudian di sekolah, itu bisa jadi cerita ini. Jadi cerita ini, konsep saya menulis itu biasanya saya akan menuliskan dengan cara bahasa Jawa itu lempeng gitu ya. Saya akan menulis biasa dulu. Setelah saya bisa menuliskan alur cerita dari awal sampai akhir, saya baru akan menambahkan konflik-konflik untuk menambah atau mempermanis cerita-cerita ini. Jadi saya tidak akan berpikir dulu gimana ya saya akan membuat cerpen, alur ceritanya seperti ini, tokohnya nanti seperti ini, konfliknya seperti ini, saya baru nulis. Itu kalau saya pribadi akan banyak energi yang harus saya tuangkan. Kenapa? Saya mikir. Tetapi saya prinsipnya adalah saya akan menulis dulu alur cerita pertama sampai terakhir selesai. Setelah selesai, ini kira-kira menariknya di mana ya? Saya akan menambahkan konflik apa sehingga nanti ini menjadi bumbu penyedap dalam cerita ini. Nah, itu cara yang saya gunakan. Jadi nanti ini mau saya pakai konsepnya bumbunya rasanya asin maupun pedas, yaitu tergantung kita, karena kita penulis itu adalah sutradara dalam mengemas cerita ini. Tapi saya pribadi sekali lagi saya suka menulis cerita apa adanya dulu, baru saya tambahkan bumbu-bumbu untuk mempermanis tulisan saya gitu. Karena kebetulan saya juga menulis kolom sastra di Surat Kabar Nasional bulanan. Jadi setiap bulan saya dipaksa untuk menulis tentang sastra, bukan bidang saya, tetapi itu hal yang harus saya lakukan sehingga saya harus berpikir dan berpikir.
Ya. Tapi secara normal begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pengen menulis entah itu nanti cerpen, cerita bersambung, cerita bergambar, kemudian cerita rakyat, sejarah, dan kawan-kawan. Bapak Ibu bisa mengambil yang pertama adalah cari ide dulu. Nah, idenya itu seperti apa sih yang Bapak Ibu tuangkan. Akan lebih enak kalau Bapak Ibu tidak perlu jauh-jauh. Carilah ide-ide menarik di sekitar Bapak Ibu. Jadi misalnya terakhir kemarin saya menulis tentang berkebun di rumah. Untuk apa? Yaitu ketahanan pangan. Tetapi saya nulisnya tentu dengan cara yang berbeda ya. Bagaimana asiknya saya yang seorang pegawai itu berkebun di rumah. Ternyata berkebun itu menarik. Nah, gitu. Bagaimana rekosonya orang tani sehingga saya lebih menghargai mereka. Itu kemudian saya tuangkan menjadi sebuah tulisan. Kemudian setelah Bapak Ibu dapat itu, kemudian Bapak Ibu pilih gitu dari hal-hal menarik di lingkungan Bapak Ibu, mana yang kira-kira ini temanya itu up to date gitu. Istilahnya kalau saya up to date itu yang kira-kira ini marketable, menjual itu yang mana gitu. Nah setelah Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu kembangkan menjadi kerangkanya seperti apa. Jadi gambaran kasarnya nanti ceritanya kayak apa, dari pengenalan peristiwanya, kayak apa ya, kemudian nanti akan ada di mana, kemudian Bapak Ibu bagaimana nanti akan memulai konfliknya, kemudian konflik puncaknya nanti seperti apa, peleraiannya seperti apa, Bapak Ibu akan menggunakan dasar hukum apa, kemudian baru finalisasi. Itu Bapak Ibu buat kerangka besarnya dulu, kasar mungkin 1 lembar itu biasanya cukup. Kemudian Bapak Ibu baru mikir alurnya nanti mundur atau maju. Jadi kalau mundur itu Bapak Ibu berbicara tentang bait, kemudian Bapak Ibu flashback ke belakang. Nah, atau Bapak Ibu lempeng hari ini sampai ke puncak konflik dan penyelesaian. Jadi bisa mundur, bisa maju. Kemudian tentukan tokohnya siapa nanti. Kemudian wataknya seperti apa. Nah, biasanya kalau ceritanya datar-datar banget itu biasanya pembaca juga kurang tertarik. Nah, gimana Bapak Ibu kasih unsur-unsur kejutan di sana gitu. Sehingga alur cerita Bapak Ibu tidak mudah ditebak gitu. Jadi apa yang Bapak Ibu lakukan nanti juga orang itu kalau saya panduan sederhana ketika menulis itu, orang itu selesai membaca itu dia akan bergumam, gitu. Oh itu berarti tulisan kita menarik. Setelah Bapak Ibu ke sini, Bapak Ibu bisa melakukan langkah berikutnya yaitu menulis, gitu. Bapak Ibu nanti akan menulis. Jadi Bapak Ibu mulailah menulis, gitu. Jadi kan tadi Bapak Ibu sudah punya ide, kemudian tema, kerangka besarnya seperti apa, kemudian alur ceritanya seperti apa, Bapak Ibu sudah dapat. Tokohnya siapa sudah dapat. Nah, kemudian perwatakannya seperti apa sudah dapat, kemudian Bapak Ibu mulainya menulis. Ya, ketika Bapak Ibu menulis, nanti Bapak Ibu ada waktu, kalau saya namanya inkubasi. Inkubasi itu istilahnya kalau telur itu ayam itu sudah bertelur, misalnya dia bertelur 8. Dia kan kemudian mengerami telur itu, butuh beberapa waktu. Bapak Ibu juga sama mungkin. Seperti saya, ketika saya sudah menulis cerita ini, kadang-kadang itu belum selesai. Ide saya itu mati gitu. Aduh, ide saya kok berhenti ya. Apa yang saya harus lakukan? Saya akan menulis hal yang lain karena ini ceritanya mandek sambil memikirkan bagaimana penyelesaian cerita itu. Kan kadang-kadang kita kepengennya membuat 3-4 lembar. Ternyata baru 2 lembar itu, wah sampai di sini kok kurang menarik ya. Bapak Ibu stuck. Atau Bapak Ibu sudah nulis gitu. Setelah itu Bapak Ibu merasa tulisannya tidak cukup bagus. Maka Bapak Ibu merefleksi, apa ya yang membuat tulisan nanti saya jadi bagus, apa gitu. Ya Bapak Ibu nanti punya waktu namanya inkubasi ini. Bapak Ibu memikirkan apa yang sudah Bapak Ibu tulis. Nah saran saya jangan Bapak Ibu menulis hanya satu tema gitu. Jadi ketika Bapak Ibu misalnya kepengen buat cerpen gitu ya, kumpulan cerpen itu kan paling tidak kan 5 cerpen gitu ya. Bapak Ibu buatlah tema 1, tema 2, tema 3. Tulis saja semuanya. Karena nanti ada masa inkubasi itu, Bapak Ibu stuck, satu nanti
mandek, Bapak Ibu bisa lanjut ke tulisan kedua. Tulisan kedua mandek, bisa lanjut tulisan ketiga. Tulisan ketiga mandek, Bapak Ibu mungkin bisa dapat inspirasi lagi melanjutkan tulisan yang pertama dan tulisan yang kedua. Nah, itu akan berulang-ulang Bapak Ibu. Setelah ini, Bapak Ibu, saya itu orang yang nggak terlalu pede. Apa yang saya lakukan? Biasanya setelah masa inkubasi ini selesai, kemudian saya bisa melanjutkan menulis lagi sampai jadi, itu saya akan minta pendapat orang lain. Caranya gimana? Saya printkan, kemudian tolong ini tulisan saya dibaca. Saya diberikan masukan apa yang membuat tulisan saya nanti bisa lebih menarik. Nah, gitu. Kemudian saya minta orang lain untuk membaca, kemudian memberikan penilaian. Dan orang lain nanti setelah membaca kan akan memberikan advice. Gimana ya? Tambahkan ini Pak, konfliknya kurang seru Pak, atau apa gitu. Jadi ini hal-hal yang nanti bisa kita tambahkan dalam tulisan kita. Kalau kita setuju dengan pendapat orang yang kita Bentar. Sebentar ya, ada suara-suara. Kalau kita setuju, kita merasa, oh pendapatnya kalau nanti seperti itu saya lakukan, kayaknya justru malah mudah ditebak gitu. Jadi kalau para penulis yang kita yang kita minta pendapat itu penulis pemula, biasanya mereka akan memberikan, Pak, harusnya kalau konfliknya seperti ini lebih bagus. Nah, bagi penulis yang sudah biasa menulis, kadang-kadang kita, oh kalau seperti itu kita berpikir, kalau seperti itu konfliknya gampang ditebak ya, ending dari cerita itu bisa ditebak. Maka kita kadang-kadang mencari hal-hal yang berbeda sehingga orang itu kalau belum bisa, kalau membaca, belum sampai kata terakhir, dia nggak ngerti apa yang kita inginkan di sana. Nah itu kembalinya ke passion-nya masing-masing. Nah, seperti itu. Jadi kalau masukan dari orang lain kita merasa itu bagus dan perlu, kita revisi. Tapi kalau masukan orang lain itu kita berdasarkan pengalaman kita menulis kok kira-kira itu lebih mudah ditebak atau kita kurang serg, ya kita bertahan dengan pendapat kita pun tidak masalah begitu. Nah, setelah dari masukan orang lain bisa kita revisi, bisa kita tidak, lalu kita masuk step berikutnya, yaitu kita coba. Kalau saya itu biasanya mencoba memasukkan di mass media gitu. Jadi saya biasanya kebetulan saya penulis tetap ya, jadi enak penulis tetap di Quran Nasional. Jadi saya tulisan apapun pasti akan dimuat karena penulis tetap. Tapi kalau penulis baru mungkin kan harus ngirim, oh saya akan ngirim ini pastinya mana ya, di majalah Kartini, di majalah apa, ini di majalah Wanita, majalah ini. Nah itu Bapak Ibu mungkin masih mencari bentuk tulisan Bapak Ibu. Nah seperti itu Bapak Ibu. Ini ideal ya, artinya ketika Bapak Ibu pengen menulis sebuah cerita rakyat, cerita sejarah, cerpen, cerita bersambung, cerita bergambar, novel, dan lain-lain. Ini kerangka yang biasanya dipakai untuk para penulis ketika awal-awal menulis. Tapi bagi penulis lepas mungkin berbeda. Contoh, kemarin saya nggak sampai selesai ya buat novel itu, nggak selesai. Untuk membuat sebuah novel Bapak Ibu, saya itu melakukan penjiwaan tempat itu harus datang langsung. Kemarin saya datang di Pulau Makassar itu di Sulawesi Tenggara, di sudut kotanya Bau-Bau. Di sudut kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara itu ada sebuah pulau gitu, ada 10 pulau, dan satu-satunya akses itu hanya ada jembatan kecil gitu menuju ke pulau itu. Dan itu jembatannya lumayan panjang, mobil selisipan saja enggak bisa. Mobil dengan motor enggak bisa, jadi harus satu-satu gitu. Saya menjiwai betul ketika saya datang ke Pulau Makassar, saya harus melakukan pemotretan beberapa tempat, kemudian melakukan video. Untuk apa? Untuk menjiwai benar-benar tempat yang saya bayangkan di novel itu sama persis dengan apa yang terjadi di Pulau Makassar. Jadi saya datang ke sana. Kenapa? Saya kepengen buat novel seperti itu. Kalau suasananya di sini nggak ada gitu. Saya mencari pantai karena kebetulan saya menyukai pantai yang ini itu saya tidak menemukan ini di Jawa. Maka saya sampai mencari tempat di luar Jawa. Ketika saya
ke sana juga anak-anak luar biasa Bapak Ibu. Pak, ayo saya kan datang 2 kali di sana. Saya datang kedua, Pak, kapan lagi datang ke sini? Kenapa? Kita mau difoto, Pak, biar masuk buku gitu. Saya katakan sama mereka, harusnya kalian tidak yang masuk buku, tapi kalianlah besok yang akan menjadi penulis-penulis handal. Jadi saya datang ke sana itu bukan untuk Anda sebagai objek, tapi besoklah kalianlah penulis-penulis masa depan. Nah itu bagus Bapak Ibu, saya datang ke sana itu diterima. Kalau di sini itu kayak perangkat desa ya, RT, RW itu sampai mendampingi, Bapak butuh apa nih gitu. Saya pengen ini, Pak di sana ada tempat yang bagus Pak. Ini, saya sampai foto, video untuk nanti ketika saya akan membuat novel itu, oh gambarannya itu seperti ini. Jadi ketika orang itu saya membuat sketsa gambar, kemudian saya bercerita dalam novel itu benar-benar kejadiannya seperti di sana. Nah seperti itu Bapak Ibu. Itu tapi jangan jangan yang baru-baru sudah seperti itu ya, nanti kehabisan modal. Tapi itu adalah hal yang saya lakukan di sana. Kemudian di salah satu novel kemarin sampai saya datang ke Bangka Belitung di Lepung Island, itu di Bangka Belitung. Penasaran dengan Laskar Pelanginya Mas Andrea Hirata, saya datang menemui Mas Andrea Hirata, kemudian Mas, aku pengen punya novel yang seperti ini. Karena saya buatnya adalah Kidung Sunyi Taman Langit, saya pengen cari tempat yang indah, sunyi, tapi di sana adanya hanya komunitas tertentu. Ada nggak ya di Bangka Belitung ini? Oh ada Mas, di mana? Saya datang dulu ke Pulau Lengkuas, coba memenuhi syarat nggak gitu. Pulau Lengkuas bagus, tapi ternyata saya tidak menemukan komunitas tetap di sana. Kemudian saya datanglah ke Lepung Island. Oh di sana ternyata sesuai dengan ini. Jadi saya melakukan pemetaan lokasi itu istilahnya berjam-jam Bapak Ibu. Setiap sudutnya itu ada gambar, ada video, sehingga nanti ketika saya akan mengubah itu menjadi sebuah alur cerita, maka cerita yang saya lakukan nanti bisa mendekati apa yang ada di sana. Walaupun saya tidak selalu bisa datang ke sana. Nah itu hal-hal yang sederhana yang nanti Bapak Ibu juga bisa lakukan ketika Bapak Ibu menulis cerita yang lebih seru lagi. Itu tapi untuk next level Bapak. Ya, baik Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti kepengen, ini kan kita pengen buat buku fiksi ya Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu bisa mengkategorikan buku fiksi ini nanti dalam buku dalam bidang pendidikan. Nah, ini isinya apa saja, kemudian Bapak Ibu bisa lihat di lampiran 9 kerangka isinya. Tapi kalau Bapak Ibu pengen buat karya seni yang dibukukan, boleh saja. Misalnya ini ya, Bapak Ibu buat cerpen, dibukukan. Berarti kalau cerpen itu minimal 5. Oh, itu berarti kategori sederhana. Kemudian bisa puisi, kumpulan puisi 20, 40. Bisa naskah drama atau teater atau film. Ya, silakan Bapak Ibu bisa mengambil ini Bapak Ibu. Ya. Bukti fisiknya apa gitu. Nah, ini bukti fisiknya. Ya, yang harus disertakan apa gitu. Nah, cuma di sini ada cumanya Bapak Ibu. Bukti fisik yang pertama untuk karya sastra novel, kumpulan cerpen, kumpulan visi dan naskah drama berupa buku asli yang diterbitkan ber-ISBN oleh penerbit bereditor sastra dan diedarkan di masyarakat. Naskahnya dalam bentuk ini bisa ya, berbentuk clipping, cerpen atau puisi. Ini dari surat kabar atau majalah sastra juga harus berupa ini. Nah, kalau saya pengen buat clipping cerpen atau puisi, mudah gitu. Tinggal saya ambil cerpen-cerpen saya di koran, kemudian saya jadikan satu, itu sudah bisa saya nilaikan. Atau puisi-puisi yang sudah pernah terbit di beberapa surat kabar atau majalah, tinggal saya ambil, kemudian saya clipping, saya nilaikan dalam PAK. Tidak ada masalah. Tapi kalau Bapak Ibu belum dipublish gitu, Bapak Ibu kan nanti bisa pakai ini kumpulan cerpen, kumpulan puisi maupun naskah drama ini. Oke, demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan dulu. Selanjutnya saya serahkan ke Bu Mistina. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Arif. Luar biasa sekali materinya pada siang hari ini ya. Saya sampai terkesima ini ya, dan
suasana mendung ini ternyata tidak membuat saya mengantuk karena mendengar penjelasan dari Pak Arif yang begitu mengalir dan juga sangat menarik. Diselingit pula dengan kalimat-kalimat puitis ya, tentunya yang membuat kita terinspirasi untuk bisa menuliskan buku-buku bertema fiksi yang tadi intinya bahwa tema-tema yang kita angkat itu hendaknya ide-ide yang baru atau segar ya, seperti yang Pak Arif sampaikan, kemudian menarik dan juga friendly. Dan tentunya dari apa yang kita tuliskan akan bisa secara market itu nanti bisa dibaca oleh masyarakat dan diterima dengan baik. Oke Bapak Ibu, saya lihat di chat ini sudah banyak sekali pertanyaan dan nanti juga ini sudah ada yang raise hand beberapa. Barangkali kita bisa melanjutkan ke tanya jawab ya Pak Arif. Ya, Saya bacakan dari chat. Di sini ada dari atas, saya scroll dulu, dari Bu Upik Hastuti nih ya. Pak Arif, untuk menulis sesuai target kan testingnya berbeda dengan ketika dalam keadaan mood. Bagaimana handle menulis sesuai target tapi bisa kemasannya seperti lagi mood, seperti itu Pak Arif. Monggo langsung ditanggapi dulu namanya. Oke, baik. Ini seperti saya nulis ini ya, buku non-fiksi ini ya. Bapak Ibu, yang pertama, kalau Bapak Ibu itu sudah tergabung dalam penulis mayor gitu ya, penulis besar, memang Bapak Ibu ketika menulis itu, Bapak Ibu diberikan target waktu. Nah, itu penulis mayor. Tapi kalau penulis minor, Bapak Ibu misalnya penulis indie, itu biasanya Bapak Ibu punya keleluasaan waktu yang luar biasa. Misalnya saya nulis kemarin di Kompas Gramedia, di di PT Kompas Gramedia. Saya memang ditarget Bapak Ibu. Saya ketika nulis di Kompas Gramedia itu, Mas, saya butuh tulisan tentang ini. Bisa nggak saya di finalkan itu dalam waktu 2 bulan. Ketika saya mengatakan, oke, Mbak, saya sanggup menulis tentang tema ini dalam waktu 2 bulan. Itu komitmen kita. Entah apapun caranya, yang penting saya bisa nulis gitu. Atau kemarin ketika saya biasanya di buku-buku fiksi itu kan, ini nanti nyebut penerbit ya, nggak enak ya. Misalnya saya tergabung di Grasindo gitu ya, untuk novel dan lain-lain itu. Biasanya memang di sana saya ditarget Bapak Ibu. Jadi, Mas, bisa nggak saya dibuatkan misalnya novel pembangun jiwa misalnya. Saya butuh tema segar tentang ini gitu. Jadi kita hanya diberikan tema saja. Saya butuh tema pembangun jiwa, tema tentang ini. Berapa waktunya? Biasanya penerbit itu tidak akan lebih dari 2,5 bulan. Nah, gimana caranya saya bisa menulis dengan baik, mood atau tidak mood? Cara yang paling mudah bagi saya adalah menyenangkan hati. Menyenangkan hati. Jadi ketika saya dalam proses menulis itu, hati saya harus tenang, gitu, harus tenang. Kemudian mood saya harus terjaga. Gimana? Cari pekerjaan yang menyenangkan hati. Nah, contohnya, kalau saya itu di kegiatan ini sudah mandek stop gitu, waduh, ini besok saya harus menulis, ternyata kok saya mandek. Nah, kalau saya perlu tidur, saya akan tidur gitu. Tapi kalau waktunya masih cukup banyak, saya akan mengerjakan pekerjaan yang lebih pada menyenangkan hati. Nah, biasanya saya kalau melakukan pekerjaan yang menyenangkan hati, itu nanti terus dapat inspirasi baru gitu. Nah, itu karena memang otak saya ketika saya dipaksa untuk membuat tulisan dalam waktu jangka tertentu dan tulisan itu harus bagus, ya saya harus tanggung jawab. Senangkan hati, maka inspirasi lahir, tulisan nanti bisa baik. Karena untuk penulis-penulis mayor Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu itu akan berbicara gini, Mas, saya akan menulis karya besar, saya akan nyari waktu luang, maka saya yakin itu tidak akan pernah terjadi. Karena para penulis biasanya waktunya adalah sempit dan mereka adalah orang-orang yang sibuk. Jadi penulis besar itu bukan mereka yang tidak punya pekerjaan, tetapi mereka adalah orang-orang yang sibuk. Sehingga mereka harus pandai bagaimana menyelesaikan tupoksinya. Misalnya saya ya, menyelesaikan tupoksi saya sebagai guru, pekerjaan sampingan, masih nulis. Nah itu kata kuncinya saya adalah senangkan hati, maka inspirasi nanti akan hadir dan tulisan bisa
terbaca pemirsa dengan baik. Kalau saya begitu, sederhana saja. Oke, gitu Bu Tina. Terima kasih Bu Tina. Oke, terima kasih Pak Arif. Jadi kuncinya tadi adalah senangkan hati ya, maka akan lahir tulisan yang baik. Seperti itu ya Pak Arif ya. Ya. Oke, terima kasih. Lanjut mungkin kita selingi dulu yang sudah raise hand siang hari ini. Mohon izin bertanya, bisa Bu Mistina? Ya, Bu di Royatul Mufidah, monggo silahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mistina, terima kasih Pak Arif, guru hebat ya, guru matematika, tapi wah jago sekali ya. Mengalahkan guru bahasa Indonesia, pokoknya lah, top. Begini Pak, mau nanya, kalau misal gini, saya kan pingin buat novel, tapi ya Bu di Royatul, suaranya putus-putus apa ya? Coba diulangi, Bu. Halo, Bu di Royatul. Halo? Cek, cek. Suaranya nggak ada Bu, kalau di Iya, saya. betul. Sepertinya suaranya, gangguan sinyal sepertinya ya, Mbak di Royatul. Mungkin barangkali sambil menunggu pertanyaan sinyalnya mungkin kembali ya setelah mungkin terbawa angin ini ya Pak Arif, karena di Banyumas itu masih mendung. Ini Bu di Royatul ini dari Banyumas kebetulan, jadi saya agak Lu bisa saya bisa tanya ya Pak? Assalamualaikum. Oke, ada lagi nih yang bertanya yang sudah Halo, dari Solo, dari Solo. Ya, saya juga antri Bu Mis. Mino ya Pak? Ya. Oh Pak Atmadi, Pak Atmadi dulu, Pak Atmadi dulu. Okay. Ya, silakan. Pak Atmadi, mic-nya dibuka ya. Mic-nya Pak. Terima kasih kepada Bapak Arif yang sangat mengagumkan ya. Itu saya mau bertanya Pak, itu supaya tulisan tadi menarik itu kok Bapak mengatakan ada tandanya seakan-akan diberi bergumam itu loh. Apakah bergumam itu juga termasuk picture? Sehingga tulisan tadi membuat satu hiburan yang menyejukkan gitu. Dan picture-picture yang lain yang mungkin Bapak punya teknik-teknik sehingga tulisan itu menarik, itu picture-nya apa saja Pak kalau di dalam cerita fiksi? Itu aja ya Pak ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Atmadi. Langsung Pak Arif monggo. Oke, baik. Terima kasih Pak Atmadi. Ya. Mungkin ini Pak Atmadi latar background-nya guru apa ya? Dulu ini. Pak Atmadi guru apa nih? Saya guru SD Negeri Danukusuman kelas 4. Kelas berarti. Oh, guru kelas ya? Ya, guru kelas. Oh iya. Baik, Pak. Saya prinsipnya begini, Pak. Jadi kalau saya menulis sesuatu itu, ide-idenya saya itu ngambilnya konsepnya adalah ide-ide segar gitu ya. Mungkin kalau dulu anak-anak saya mungkin menulisnya tidak serta-merta ya Pak, karena saya menulis itu sejak kelas 2 SMP. Jadi saya mulai gandrung menulis itu kelas 2 SMP karena tulisan saya sudah bisa dimuat di majalah nasional. Jadi dulu motivasi terbesar saya adalah guru bahasa Indonesia saya yaitu Pak Parmo itu, karena ternyata tulisan saya yang sederhana itu menarik. Sehingga dari satu tulisan yang menarik itulah kemudian saya lahirlah banyak-banyak karya yang lainnya. Kemudian yang kedua, saya kemudian dulu saya memang terlibat di jurnalistik Pak gitu. Karena dulu saya pernah jadi wartawan junior Pak di SMA. Jadi saya sudah biasa mencari ide-ide segar, kemudian mewawancarai beberapa orang-orang tanda petik tanda-tanda orang-orang hebat gitu, sehingga saya banyak punya inspirasi untuk bahan tulisan saya. Tetapi saya orang yang tidak pandai membaca. Jadi banyak orang yang pintar menulis itu setelah membaca banyak buku gitu. Tapi kalau saya balik pikiran saya. Saya akan menuangkan apa yang ada di pikiran saya dulu
dan saya tidak peduli orang lain menulis apa. Jadi prinsip saya adalah original idea. Saya akan menuangkan apa yang ada di pikiran saya dulu, dan saya akan mencari buku jika waktu saya luang. Kalau tidak, saya akan pede dengan apa yang saya tulis. Karena pikiran saya adalah apa yang ada di pikiran saya pasti ide-ide segar. Apalagi dari anak muda yang pikirannya mungkin liar ya Pak. Itu pasti ide-ide segar banyak yang bermunculan. Bahkan tulisan novel pertama saya itu dulu pernah dikecam ya. Saling Silang. Saya kan menulis Saling Silang yang saat itu sedang novel saya hit bareng bersamaan dengan dulu pernah dengar mungkin Lupus gitu Pak. Spesial karangan remaja ya. Jadi saya prinsipnya saya adalah ketika menulis adalah saya akan menuangkan apa yang ada di ide saya. Saya tidak mengikuti trendsetter saat itu. Karena saya pengen menciptakan genre sendiri bahwa tulisan saya adalah spesial, tulisan saya adalah segar, dan ketika orang membaca tulisan saya itu mereka tidak punya beban. Prinsip saya begitu Pak. Jadi orang membaca tulisan saya, mereka akan bergumam, bagus ya. Tapi dia otaknya nggak punya beban gitu. Beda. Kan ada penulis yang menciptakan ide ketika dia membaca, dia masih mikir gitu. Tapi kalau saya, idenya adalah saya akan menuangkan ide saya, dan orang ketika selesai membaca karya saya, mereka akan bergumam, ini bagus, dan mereka tidak perlu berpikir. Itu ide yang saya kembangkan. Lalu bagaimana teknik-teknik yang saya lakukan? Yang pertama adalah saya menggunakan konsep liar dalam pemikiran saya yang tentu saya mengacu pada tulisan tertentu. Nah, saya biasanya mengambil inspirasi itu tidak di sini, Pak. Jadi tidak orisinal orang-orang sibuk kota, tetapi justru orang-orang desa gitu. Karena kan kebetulan saya orang desa, Pak. Saya ketika contoh dikutip ya, dulu tulisan saya itu dikutip oleh penyair. Saya mengatakan ya sederhana. Saya tidak menulis itu dengan pemikiran mendalam, tapi saya menulis itu ya apa adanya saja. Saya punya inspirasi itu saya tulis. Kok dimuat? Alhamdulillah. Enggak pun saya enggak masalah gitu. Saya istilahnya orang itu tanpa beban aja Pak gitu. Jadi saya tidak berpikir yang wah-wah itu enggak, tapi saya berpikirnya yang simpel, sederhana. Orang menerima itu alhamdulillah, tidak pun saya tidak masalah. Tapi alhamdulillah tulisan-tulisan saya biasanya lumayan Pak, menarik jadi bestseller gitu. Mungkin Pak Atmadi juga punya teknik sendiri yang bisa nanti dikembangkan. Apalagi Pak Atmadi itu punya kalau market yang besar menurut saya ya, anak biasa berdunia dengan anak-anak kan biasanya nggak tua-tua ya Pak, karena ceria terus ya Pak ya, bersama anak-anak. Nah itu bisa menjadi ide-ide segar ketika kita menulis. Jadi pemikiran kita orang dewasa tetapi dengan ide pemikiran ketika masih anak-anak. Itu adalah ide-ide yang saya sukai sampai sekarang, Pak. Saya sampai sekarang itu belum pernah menulis genrenya orang dewasa. Pasti saya nulisnya genrenya maksimal itu anak kuliahan gitu. Sehingga ide-ide saya tetap segar. Begitu, Pak Atmadi. Oke, luar biasa jawabannya dari Pak Arif ya, Pak Atmadi. Mudah-mudahan nanti Bapak bisa membuat karya-karya fiksi, terutama ini karena di SD kan untuk kalangan anak-anak itu sangat menarik ya, sepertinya yang tadi disampaikan oleh Pak Arif. Oke, yang berikutnya ini bisa sudah banyak sekali nih pertanyaan Pak Arif, namun sepertinya ada beberapa yang mirip-mirip ya, sehingga nanti Pak Arif mungkin bisa langsung merespon beberapa pertanyaan. Bisa izin bertanya, Bu Mustina? Oh, Mbak Dira ya, yang tadi suaranya hilang? Enggak, saya Budia Indarwati dari SMPN Mojokerto. Barangkali diizinkan untuk bertanya. Oke, monggo nanti setelah Bu Dia, nanti saya baca chat dulu ya, karena di chat juga sudah banyak sekali pertanyaan. Monggo Bu Dia. Selamat siang Bapak Arif. Ya, selamat siang Bu. Saya menyimak barusan itu nyuwun sewu saja, saya tertarik dengan kisah perjalanan Anda menuju sekolah tadi. Mengapa Anda memakai istilah Aurora Way? Itu yang pertama ingin saya tanyakan, karena setelah menyimak beberapa narasi penjenengan tadi, itu dikisahkan perjalanan Anda menuju ke sekolah ada terjadi konflik memuncaknya, terjadi kecelakaan, seorang bapak ternyata beliau yang Anda anggap adalah putrinya ternyata istrinya, barangkali begitu Pak ya.
Tadi sekilas saya menyimak begitu, Bapak, yang menjadi tertarik saya, mengapa penjenengan menggunakan aurora W? Aurora W dalam geografi, Pak Nyun Sewu ini, kok saya hubungkan begitu, itu fenomena alam berupa cahaya yang menari-nari di langit, Pak. Dan aurora cahaya itu bisa dramatis dan bisa menarik perhatian begitu, bisa menghipnotis, tetapi hal tersebut itu hanya ada di wilayah kutub, Bapak, ataupun iklim sedang. Sedangkan di daerah tropis, Nyun Sewu yang penjenengan ceritakan dengan berlatar belakang daerah penjenengan, daerah tropis itu tidak ada fenomena aurora, Bapak. Sehingga saya tadi bertanya, ini yang mau ditonjolkan apanya gitu. Itu yang menjadi pertanyaan saya. Ya, terima kasih Bu Dia. Barangkali pertanyaan sudah bisa ditangkap nggih Pak Arif. Silakan langsung direspon Pak Arif, monggo. Baik, terima kasih. Jadi inspirasi saya menulis Aurora W itu sebenarnya bukan pengalaman saya di Indonesia, tapi di New Zealand, Bu. Di Selandia Baru. Jadi saya melihat Aurora W itu, saya mengatakan di sana saya karena melihat begitu cepatnya musim berganti di sana, kemudian saya tertarik. Ini apa ya, mereka mengatakan it's aurora gitu. Terus saya belajar tentang aurora itu seperti apa sih? Seperti ini. Ada banyak hal yang menarik di tentang aurora ini. Kemudian kenapa saya di Aurora itu adalah kisah saya, perjalanan saya dari rumah ke sekolah. Karena menurut saya 9 tahun saat menulis itu, 9 tahun saya melakukan perjalanan dari rumah ke sekolah itu, banyak hal-hal yang orang lain mengatakan mungkin biasa. Tapi saya mengatakan perjalanan saya dari rumah ke sekolah atau sebaliknya itu seperti sesuatu yang indah, pelangi gitu, Bapak. Jadi kalau orang mengatakan misalnya, Pak Arif, kenapa susah-susah gitu ya perjalanan rumah ke sekolah itu 32 km. Kenapa nggak minta pindah ke yang lebih dekat gitu? Karena pikiran saya sederhana. Ada banyak keindahan ketika saya jalan dari rumah ke sekolah. Keindahan-keindahan itu menjadi banyak sekali sumber inspirasi saya dalam menulis. Jadi kalau orang mengatakan itu perjalanan yang melelahkan, saya itu perjalanan yang penuh berkah. Kenapa? Dari perjalanan itu saya banyak inspirasi, banyak karya-karya tulisan saya hanya dari kisah perjalanan saya dari rumah ke sekolah. Saya mengatakan itu adalah Aurora W. Jadi perjalanan kalau saya mengenal perjalanan pelangi. Jadi banyak sekali hal-hal yang indah yang saya temui dari rumah menuju ke sekolah. Dan yang kedua adalah saya menganggap bahwa perjalanan saya ke rumah ke sekolah ke rumah itu bukan sebuah perjalanan yang melelahkan, Bapak Ibu, karena saya berpikirannya sederhana. Jadi saya pertama tadi mengatakan adalah tadi sebenarnya ceritanya belum selesai ya, Bu Ibu ya. Karena itu baru sepenggal gitu ya, sepenggal. Jadi saya mengambil satu konflik kecil dalam biografi itu. Satu itu ladang ibadah, kemudian saya menemukan beragam orang karakter. Misalnya ya, tadi tak singgung sedikit karena itu belum lengkap. Ketika saya berhenti di hutan itu banyak sekali kisah yang tidak saya mungkin ditemukan di tempat lain. Bagaimana saya berinteraksi dengan orang kampung, berinteraksi dengan ini. Dan bagi saya itu hal-hal yang menarik yang mungkin suatu saat ketika saya nggak lewat jalan itu kangen gitu, ngangeni gitu. Jadi saya mengatakan keindahan itu dalam Aurora W, perjalanan saya dari rumah ke sekolah. Begitu, Bu. Dia. Bapak, apakah sebaiknya pakai istilah pelangi, Bapak? Sebenarnya pakai aurora sepertinya kok membujui penonton ya, maksudnya pembaca begitu ya. Itu semacam pembohongan publik. Sebenarnya di daerah tropis enggak ada, Pak. Saya berpikirnya itu. Barangkali judul juga harus mempunyai nilai jual, sehingga saya tertarik tadi di situ. Apakah penjenengan latar belakangnya ingin menampilkan itu dengan menarik penonton kita tersebut, sehingga diberilah judul yang fenomenal misalkan begitu. Tapi bagi saya itu pembohongan publik, Bapak. Barangkali keminiman saya, Bapak. Mohon maaf. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Bu Dia. Ya, namanya saja kan fiksi ya. Fiksi itu kan konotasi ya. Jadi bukan makna sebenarnya. Kalau saya mengambil judul pelangi itu orang nggak mau baca, Bu. Gitu ya. Jadi dia sudah ngerti endingnya.
Iya, tidak menarik. Jadi sudah ngerti endingnya seperti apa. Tetapi ketika saya mengatakan itu adalah aurorawi, orang itu berpikir, aurora itu apa sih? Indahnya itu apa sih gitu. Nah, saya nanti baru menguraikan di situ karena itu belum selesai sebenarnya, Bu. Kan di bawahnya masih ada 2 halaman berikutnya. Begitu, Bu. Iya, terima kasih Bapak Kapunten. Tapi terus terang Ya. bagus tadi. Selamat Bapak. Iya, Pak Arif, ini memang sudah go Iya, internasional Bu terima Dia, jadi sudah keliling dunia. Iya Bu Mustina, percaya saya. Pastinya itu memang iya betul, sudah sampai Iya. New Zealand dan sebagainya. Iya. Mungkin kisah yang Aurora W ini bisa Ibu baca secara lengkap itu di buku ala Pak Arif apa ya Pak? Iya, mungkin sekarang sudah tidak cetak Guru lagi nih kreatif karena ala Arif. oh iya, guru kreatif ala Pak Arif itu dulu cetak sekitar tahun 2018 ya Pak Arif ya, apa 17 ya? Ya, barangkali mungkin sudah dulu 19. ya. Ya, sudah hampir berapa eksemplar ya Pak terjual Pak Arif? Dulu 10.000. Nah, 10.000 eksemplar luar biasa. Hanya 10.000 dulu itu kan. Iya, 10.000 di tahun 2019 itu adalah hal yang sangat-sangat luar biasa ya. Oke Pak Arif, kita lanjutkan ya untuk yang di kolom chat ini ada beberapa pertanyaan yang hampir-hampir mirip. Nanti Pak Arif bisa langsung menanggapinya beberapa pertanyaan secara bersamaan. Bagaimana memunculkan ide judul yang untuk apa menulis yang menarik dari Bu Jiliani. Kemudian dari Bu Luciana, apakah menulis cerita di FB atau puisi di FB juga bisa dijadikan modal awal untuk menulis buku? Kemudian satu lagi, bagaimana kalau kita sebagai penulis awal tidak pede menulis itu bagaimana cara kita memotivasinya? Seperti itu Pak Arif mungkin bisa secara bersamaan. Monggo. Cek. Halo Pak Arif. Mungkin sedang menerima telepon Bu Mistina. Sebentar, ada panggilan, mungkin ada panggilan. Ya, karena Pak Arif ini super sibuk luar biasa. Beliau waktunya memang terbagi sana sini ya Bu Triawati, sehingga mungkin ini ada hal yang sangat penting ya yang harus diselesaikan oleh beliau. Dan sambil menunggu Pak Arif gabung kembali, barangkali Bapak Ibu ini yang pertanyaan terkait dengan non-fiksi itu nanti akan dibahas esok hari ya Pak Bu Sarifah. Ya Bu Sarifah tadi di kolom chat itu menanyakan tentang buku non-fiksi. Ini akan dibahas besok oleh narasumber kita Bu Nining, Bu Triawati dan juga saya sendiri. Jadi tetap simak ya untuk pelatihan penulisan buku pada esok hari karena kita pelatihannya selama 2 hari ya, hari ini dan besok. Kemudian seperti yang tadi disampaikan Pak Arif untuk Bu Tina, halo Bu Tina. Ya, Maaf, oke. Tadi mati ya, lampu Pak? sebentar. Oh, Wifi mati saya- lampu. Oke. Ya Pak Arif tadi sudah bisa menangkap pertanyaan saya ya Pak ya? Oh belum, ini saya baru gabung lagi nih. Oh gitu, oh ya. Ini ada beberapa pertanyaan tapi senada Pak Arif, jadi nanti bisa ditanggapi secara bersamaan ya. Jadi bagaimana caranya seorang penulis pemula bisa memulai menulis, kemudian bagaimana judul-judul yang bisa menarik, dan kemudian ketika kita menulis di FB, puisi-puisi di FB, apakah itu juga bisa menjadi tadi sumber utama untuk menulis sebuah buku, seperti itu Pak Arif. Oke, baik. Terima kasih Bu Tina. Yang pertama, kalau saya mengatakan sih kita penulis indie gitu ya, penulis indie. Kalau tahap pemula itu penulis indie. Saran saya adalah Bapak Ibu justru kalau di tulisan-tulisan awal, Bapak Ibu silahkan menggunakan konsep sederhana. Kalau saya mengatakan adalah tes pasar gitu ya. Bapak Ibu silahkan kumpulkan tulisan Bapak Ibu, dan Bapak Ibu paling mudah itu ketika Bapak Ibu menulis, Bapak Ibu mintalah teman terdekat atau kalau bahasa Jawa itu soulmate gitu ya, untuk membaca tulisan Bapak Ibu. Nanti tulisan-tulisan Bapak Ibu kumpulkan jadi satu sehingga menjadi sebuah buku. Saya jujur Bapak Ibu tidak di awal itu tidak langsung bisa menjadi penulis penulis mayor gitu ya. Saya pun
awal-awalnya ketika saya menulis, kemudian saya minta orang lain untuk membaca, ketika mereka sudah yakin saya kirimkan di mass media. Itu tidak hanya 1, 2, atau 3 kali 4 penolakan gitu ya. Saya mungkin puluhan kali ditolak. Tetapi ketika nama kita sudah dikenal Bapak Ibu, hari ini kita sudah nama kita dikenal 1, 2, 3 kali nama kita itu masuk, artinya karya kita itu dimuat di mass media, maka berikutnya itu sangat mudah Bapak Ibu. Mereka tidak akan menunggu kita kirim, tapi mereka lah yang akan minta, Mas, saya butuh misalnya karya ini, bisa nggak ini? Nah, apa yang saya kirim itu justru karya-karya yang sebelumnya ditolak oleh mereka gitu. Jadi kalau saya, Bapak Ibu jangan berhenti berproduksi ketika Bapak Ibu hanya 1, 2 karya itu ditolak oleh misalnya penerbit atau mass media. Kemudian yang kedua, kalau Bapak Ibu kepengen misalnya tulisan-tulisan Bapak Ibu itu Bapak Ibu tulis di sosial media, misalkan Facebook. Sebenarnya sah-sah saja sih, boleh-boleh saja. Tetapi Bapak Ibu harus menggarisbawahi bahwa karya Bapak Ibu nanti seandainya dicomot orang lain, Bapak Ibu tidak perlu sakit hati. Kenapa? Karena tidak ada bukti otentik siapa yang menulis pertama ketika Bapak Ibu menggunakan sosial media. Contohnya Bapak Ibu menulis puisi di Facebook. Kemudian teman-teman mengapresiasi banyak. Ada orang tertarik ngambil puisi Bapak Ibu di sosial media itu. Kemudian teman itu dituliskan menjadi sebuah buku. Ketika ditanya, loh ini kayaknya puisi saya, kok jadi tulisan itu? Bapak Ibu mungkin sarana komplainnya pun akan lemah. Kenapa? Di sosial media Bapak Ibu akan sedikit polisinya untuk melakukan komplain ini. Jadi kalau saran saya sih, kalau hanya tes pasar di sosial media 1, 2, 3 kali, no problem. Tapi kalau saya pribadi, Bapak Ibu gunakan jalur-jalur resmi. Misalnya Bapak Ibu di portal resmi yang memuat itu kan banyak. Misalkan Bapak Ibu di Balai Bahasa, itu kan ada ya. Bapak Ibu silahkan ke sana. Kemudian ada sekarang bahkan P4TK itu ada beberapa yang menerbitkan itu, silahkan. Atau Bapak Ibu sekarang kan surat kabar online banyak. Bapak Ibu silahkan kirimkan di surat kabar online itu, dan ketika surat kabarnya itu terpercaya, Bapak Ibu itu sudah jadi wahana publikasi Bapak Ibu. Begitu. Saran saya begitu. Jalur-jalur non resmi untuk tes pasar awal dipersilahkan. Tapi kalau Bapak Ibu kepingin untuk keamanan Bapak Ibu di ke depan, Bapak Ibu sebaiknya menggunakan jalur-jalur resmi. Karena bisa jadi Bapak Ibu itu merasa penulis pertama, tetapi karya itu diakui oleh orang lain, Bapak Ibu ngaku ini tulisan saya gitu. Bapak Ibu bisa jadi disomasi ganti. Oh, saya sudah nulis lama kok, cuma belum saya tulis di sosial media misalnya. Nah, itu posisi Bapak Ibu nanti akan lemah di sana. Kalau saya memang tidak menyukai menulis di sosial media kecuali tertentu. Saya nulis di sosial media juga biasanya tidak vulgar gitu ya. Jadi saya orangnya tidak biasa, apa yang saya lakukan itu langsung bisa cerita dapat ketika saya menulis di sosial media. Itu wahana berlatih saya saja. Demikian. Saya pokoknya Bapak Ibu punya kesempatan menulislah. Hari ini mungkin karya Bapak Ibu tidak berguna atau belum dipakai, tapi insya Allah ketika Bapak Ibu sudah punya nama, karya-karya itu pasti akan menjadi karya-karya yang dirindukan oleh banyak orang. Saya simpel seperti itu. Oke, terima kasih Bu Tina. Yeah. Terima kasih Pak Arief, luar biasa penjelasannya. Nah, jadi karya itu nanti walaupun mungkin belum berguna saat ini, pasti suatu saat nanti ada gunanya untuk kita ya Pak Arief ya. Karena karya itu pasti punya takdirnya sendiri. Itu saya mengutip dari kalimatnya Pak Arief. Ya, oke. Bapak Ibu yang tadi sudah raise hand, barangkali kita masih punya waktu sekitar berapa menit ini, Bu Nila? Ada 10 menit lah ya, 10 menit. Monggo yang tadi raise hand, barangkali Bu Duroyatul, mungkin sinyalnya sudah bagus, akan bertanya kembali. Kalau tidak, saya lanjutkan yang ada di chat, ini juga masih sangat banyak. Oke, dari Pak Sumino, dari Pak Sumino ini. Ya. Bapak Sumino, ya, untuk Pak Arief. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Arif, begini, saya tuh terkadang di suatu tempat itu muncul kayak alur cerita gitu ya, kayak imajinasi, menghayal gitu. Tapi lagi-lagi kelemahan saya itu tidak bisa menulis. Nah, itu kalau nanti sudah di tempat lain itu alurnya sudah lain lagi gitulah. Trik apa yang harus kami lakukan supaya saat ide itu muncul seperti alur cerita itu bisa tertuang dalam tulisan gitu Pak Arif. Itu triknya bagaimana supaya kita bisa muncul tulisan itu Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Sumino. Kembali lagi apa ya? Niatan kita menulis ya. Jadi kalau saya menulis itu tidak sekali waktu itu tulisan kita bagus Pak. Contoh sederhana begini. Saya skripsi itu sudah berapa puluh tahun yang lalu ya. Ketika dulu saya menulis skripsi, itu saya merasa bahwa tulisan saya saat itu tuh bagus Pak. Tetapi sekian puluh tahun lagi, saya membaca tulisan skripsi saya itu, sekarang saya ketawa. Biyen kok ya nulisnya kayak gini ya. Betul kan? Sama Pak. Sama. Jadi ketika saya nulis pertama, ya rasa-rasanya itu bagus saat itu gitu. Tapi jangan berkecil hati. Misalnya Pak Sumino hari ini saya datang ke satu tempat. Aku punya suatu mimpi, punya imajinasi nulis ini. Nulis saja. Jadi nulis itu tidak harus banyak, Pak. Kalau saya itu nulis tidak harus berlembar-lembar gitu. Biasanya saya kan punya notepad itu ya, tulisan-tulisan itu. Kadang saya nulis hanya 1/4 halaman. Oh, hari ini saya datang ke sini. Saya datang ke sini ini. Saya punya inspirasi ini. Saya enggak nulis. Jadinya saya punya inspirasi ini. Oh, di sini ini, di sini ini. Tapi belum jadi sebuah tulisan. Jadi masih kerangka itu. Terus suatu hari nanti saya akan datang ke sini lagi. Ternyata dapat ini. Bisa jadi hari ini tulisannya itu terpisah-pisah, Pak. Tapi suatu hari nanti saya akan membuat suatu cerita misalnya novel. Bisa jadi saya ngambil cerita itu di tempat pertama yang saya datangi. Terus saya berkreasi ke tempat B. Tempat B itulah yang saya tulis itu. Jadi itu hal-hal yang terpisah tetapi bisa saya kombinasikan jadi satu. Nah, tulisan apapun, sekecil apapun tulisan kita, prinsip saya yang penting kita nulis dulu dan ide kita jangan hilang. Nah, makanya saya di tulisan di komputer, saya kan punya drive khusus untuk nyimpan tulisan. Kadang tulisan saya nggak berguna, tetapi suatu saat ketika saya butuh bener, Mas, aku butuh tulisan tentang sastra ini. Putus, Bu Mes. Putus. Barangkali mati lampu lagi mungkin ini. PLN-nya itu ya diprotes itu. Iya, sambil menunggu Pak Arif ya. Mati lampu mungkin Bu Mistina. Ya, mungkin mati lampu lagi tadi sempat mati lampu. Cuaca juga. Memang cuaca kalau di Banyumas ini saat ini memang sangat mendung ini. Kalau di tempatnya Bapak Ibu mungkin panas sekali, Bu. Panas Ibu. Panas sekali di Solo. Iya. Panas situ Bondo. Betul, sangat mempengaruhi sinyal di tempat kita nggih kalau suasana memang sedang mendung nggih. Sambil menunggu Pak Arif, barangkali bisa saya sampaikan juga bahwa di kolom chat sudah ada link absen ya Bapak Ibu. Monggo silakan bisa mengisi daftar hadir lewat link yang sudah dibagikan oleh Bu Triawati di kolom chat. Monggo Bapak Ibu, ini untuk daftar hadir ini sebagai untuk Ibu datang ya untuk sertifikat. Ya, gimana? Bu Tina bisa menambahkan Bu Tina ini dari Bu Neneng. Oh iya Bu Neneng, monggo silakan Bu Neneng. Tadi menjawab bapaknya yang tadi ya, mau nulisnya bingung itu seperti apa? Ini pengalaman pribadi, sharing saja. Bisa didengar Bu Tina? Bisa Bu, silakan. Iya, kalau saya suaranya terputus-putus ya Bu Neneng. Ya, mengalir saja. Oh kami, sinyalnya terbawa angin. Maaf Bu Tina, tadi sempat nganu ya.
putus ya. Sempat putus juga. Barangkali Ya, itu ya. kaitannya dengan materi hari ini ya Bapak Ibu dengan buku fiksi. Barangkali Bapak Ibu yang akan naik pangkat ya untuk penilaian PAK dan sebagainya, mungkin inspirasi untuk menulis buku fiksi ini bisa menjadi suatu pilihan di antara berbagai karya fikih yang lainnya. Dan seperti yang tadi Pak Arif sampaikan bahwa kalau kita punya kumpulan puisi, misalnya kita membuat kumpulan puisi, 20 puisi itu kategorinya sederhana, 40 puisi itu kategorinya adalah kompleks ya Bapak Ibu, adalah ber-ISBN. Jadi jika Bapak Ibu membuat kumpulan puisi 40 ber-ISBN, itu masuknya adalah kategori karya inovasi kompleksnya adalah 4 angka kreditnya. Sementara untuk kumpulan puisi berjumlah 20 ber-ISBN itu masuknya adalah kategori karya inovasi sederhana dengan nilai PAK-nya adalah 2. Ngaten nggih. Kemudian kalau Bapak Ibu memilih kumpulan cerpen, itu juga sama, masuknya adalah karya inovasi. Bapak Ibu bisa mendapatkan nilai poin 4 jika Bapak Ibu membuat kumpulan cerpen sebanyak 10 ber-ISBN. Atau Bapak Ibu membuat 5 puisi, 5 cerpen ber-ISBN, itu kategorinya adalah sederhana, nilainya adalah 2. Ini adalah panduannya di buku PKB buku 4 ya. Bapak Ibu bisa membaca di sana bahwa untuk karya-karya cerpen, puisi, dan juga novel ya, itu bisa dinilaikan PAK-nya jika sudah ber-ISBN dengan kategori kompleks dan sederhana. Seperti itu ya Bapak Ibu. Lain halnya nanti yang akan kita bahas besok, untuk besok itu adalah karya-karya buku non-fiksi. Nah, jika karya buku non-fiksi itu juga sama, dalam penjelasan buku 4 juga dijelaskan bahwa untuk karya PI, publikasi ilmiah, di sana bisa dimasukkan buku-buku bidang pendidikan. Jadi buku-buku yang berkaitan dengan tupoksi kita sebagai guru. Atau kita bisa karya buku hasil dari penelitian tindakan kelas yang pernah kita lakukan, atau best practice yang pernah kita lakukan yang kemudian kasih ilmiah. Nilainya berapa Bapak Ibu? Nilainya sama ya untuk buku bidang pendidikan, itu nilainya, kalau saya lihat di buku 4 itu nilainya sepertinya sudah adzan ya tempatnya Bapak Ibu ya. Nanti akan kita selengkapnya, nanti kita bisa membahasnya esok hari ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita bisa mempergunakan buku-buku karya kita, buku entah itu fiksi maupun non-fiksi, untuk menambah nilai angka kredit bagi kita. Ya. Jadi buku pelajaran yang sudah dicetak oleh penerbit ber-ISBN itu nanti bisa mendapatkan angka kredit 3. Ya. Tapi kalau buku pelajaran yang Bapak Ibu susun tapi belum mendapatkan ISBN, itu nilainya 1. Ya. Monggo Bapak Ibu dari sekarang sudah 0,5. Sudah disiapkan bahwa saya itu sebenarnya alirannya yang mana ya, mau fiksi ataupun non fiksi. Bapak Ibu nanti sudah punya pilihan sehingga ketika kita selesai Bu Mistina suaranya mohon maaf. Mungkin ke unmute tadi ya. ada yang unmute itu nggak bisa ya. Iya. Mungkin admin tadi ya mencet mute. Ya seperti itu ya Bapak Ibu. Ini waktunya juga kurang 3 menit. Barangkali nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab, nanti bisa kita akomodir di grup WA ya Bu Nila. Oke, siap. Ya, oke, nanti Bapak Ibu setelah kegiatan pelatihan ini selesai, monggo jika Bapak Ibu memang sangat-sangat berminat dan juga akan lahir buku-buku karya Bapak Ibu semua, nanti kita bisa memberikan bimbingan secara intensif di grup WA yang sudah kita buat.
Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini akan yang kita ambil dari Pak Arif. Oh, Pak Arif, selamat bergabung kembali Pak Arif. Bu Tina, terima kasih. Oh iya Pak Arif. Oke. Ya. Pak Arif suaranya belum terdengar, Pak. Tes nggak terdengar nih Bu Tina. Udah. Oh iya. Lampu lagi ya Pak. Iya, waduh, payah ini. Mati. Pak Arif ini juga karena waktunya juga sudah kurang 2 menit lagi, barangkali Pak Arif memberikan penguatan nanti untuk pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang belum sempat Pak Arif jawab, bisa kita akomodir di grup WA. Seperti itu. Monggo Pak Arif memberikan penguatan. Baik, Bapak Ibu semuanya, sekali lagi terima kasih atas waktunya dan mohon maaf, ini beberapa kali listriknya kurang bersahabat, biar pet gitu ya, mati lampu, sehingga saya tadi 2 kali terputus. Satu hal yang saya garis bawahi di sini, yang pertama, jangan malu untuk berkarya, jangan malu untuk menuliskan sesederhana pun karya kita, karena asumsi saya sederhana. Bisa jadi menurut kita itu sederhana, tetapi bisa jadi itu akan sangat berguna bagi orang lain. Atau bahkan mungkin itu bisa menginspirasi orang lain. Kemudian yang kedua, mungkin bagi Bapak Ibu guru yang belum pernah menulis buku, mari kita bersama-sama, paling tidak seumur hidup itu kita punya karya minimal 1 buku. Karena apa? Karena katanya kita itu, Bapak Ibu, karena kita semuanya adalah Bapak Ibu guru, mungkin Bapak Ibu dikenal di sekolah Bapak Ibu adalah orang-orang hebat, orang-orang yang luar biasa. Tapi itu bisa jadi hanya sebuah masa lalu kalau Bapak Ibu sendiri tidak pernah mampu menuangkan ide-ide Bapak Ibu menjadi suatu tulisan yang berguna tidak hanya untuk Bapak Ibu, keluarga, anak-anak kita, tetapi juga masyarakat yang membacanya. Jadi sekali lagi, sehebat apapun Bapak Ibu, itu hanyalah sebuah kenangan kalau Bapak Ibu tidak mampu menuangkan itu menjadi sebuah karya yang akan berguna bagi orang lain. Terima kasih Bu Tina. Oke, luar biasa. Tadi kalimat terakhir dari Pak Arif yang disampaikan pada sore hari ini ya Bapak Ibu. Kalau saya tadi ulangi mungkin kata-katanya belibet ya Pak Arif. Sehebat apapun Bapak Ibu hanya akan menjadi kenangan jika tidak tertuliskan. Seperti itu intinya ya Pak Arif nih. Oleh karena itu minimal kita sebagai guru yang di sekolah itu dikatakan hebat oleh guru, murid-murid kita, rekan-rekan kita, itu hanya akan menjadi nama saja jika kita tidak menuangkan dalam bentuk tulisan dan itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Oke, terima kasih luar biasa Pak Arif. Terima kasih sekali waktunya bisa berbagi dengan rekan-rekan edukasi IPS dan Bapak Ibu yang tergabung dalam peserta pelatihan penulisan buku yang hari ini kita sudah belajar tentang buku fiksi dari Pak Arif Edianto. Terima kasih Pak Arif, mudah-mudahan Pak Arif dan keluarga selalu sehat, selalu diberikan keberkahan dan juga terima kasih sekali atas ilmunya pada siang hari ini. Ya, oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu peserta pelatihan penulisan buku yang berbahagia, senang sekali sebenarnya ini kita sudah semakin semangat nih akan belajar dengan Pak Arif pada sore hari ini, namun karena waktu juga yang sudah menunjukkan pukul 15.02. Nanti Bapak Ibu